Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Allah maha baik, Allah sempurna di dalam rahmatnya, sempurna rahimnya dalam kehidupan hamba yang beriman. Kebaikan yang ia berikan tidak ada memiliki tepi, dan segala kenikmatan tidak memiliki garis finish. Dan inilah yang kita syukuri setiap waktunya. Dan tentunya yang kita syukuri pada kesempatan malam kali ini kita diperjumpakan pada salah satu majelis yang sangat Allah cintai. Makanya Rasulullah menyebut majelis ini dengan kata Riyadul Jannah, taman surga. Karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan itu identik dengan airnya. Dan kita bersyukur ketika Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan yang besar semacam ini. Kepada Allah kita bersyukur. Dan kita tentunya berharap bahwasanya dalam setiap perjalanan ilmu yang kita datangi ataupun yang kita ikuti, yang kita harapkan bukan banyaknya riwayat yang mampu kita tuliskan, bukan banyaknya hafalan yang mampu kita ingat-ingat, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan barokahnya dari setiap ilmu yang kita datangi. Barokahnya ilmu setidaknya terdapat pada dua perkara. Yang pertama, kata Imam Ibn Rajab, sesungguhnya barokahnya ilmu terdapat perubahan bagi mereka yang senantiasa mendapatkan ilmu. Siapapun yang mereka berubah malamnya, berubah tutur katanya, berubah perbuatannya, berubah di waktu subuhnya, dan semua identik dengan ibadah dan ketaatan, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari tanda diterimanya ilmu yang dia pelajari. Karena beliau mengatakan jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya pahala dari satu kebaikan, apabila kebaikan itu membuka pintu langit, kebaikan itu akan menarik pada ibadah dan ketaatan yang lebih besar. Karena sesungguhnya kebaikan itu apabila diterima, dia ibarat magnet, menarik partikel ketaatan dan ibadah yang lebih besar. Makanya ketika saya dan antum sering membuka kitab, sering mengikuti kajian, dan terdapat perubahan dalam ibadah yang kita selenggarakan, tersenyum karena kita insya Allah mendapatkan barokah dari ilmu yang kita dapatkan. Dan yang kedua, barokahnya ilmu adalah menjadikan kita semakin rahmat dan semakin lembut kepada mereka yang beriman, dan semakin kasih sayang dan semakin cinta kepada orang yang beriman. Karena sesungguhnya Rasulullah itu dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar rohama'u bainahum. Sesungguhnya Rasulullah itu dipuji oleh Allah, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah dan bersama dan orang yang beriman bersamanya, sesungguhnya mereka itu asyidda walal kufar, keras sama orang kafir, rohama'u bainahum, tetapi penuh rahmat bagi sesama hamba yang beriman. Kalau ilmu yang kita kaji, yang kita ikuti frekuensinya nyambung kepada Nabi, kalau itu betul-betul barokah, berarti ana dan antum semakin rahmat bagi orang yang beriman, semakin cinta bagi orang yang beriman, dan hati kita tidak keruh ketika memandang orang yang beriman, tetapi justru kita keras dan tegas kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya terang-terangan. Dan itulah sifat yang terbentuk. Janganlah menjadi terbalik. Ada orang yang terkadang belajar ilmu, mengaku mengikuti Rasul, tapi justru banyak orang mukmin yang dia benci, dan ternyata orang kafir selamat dari kebenciannya. Dan itu justru terbalik dari ayat yang tadi kita bacakan. Makanya kalau semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin senyuman kita tulus kepada mereka yang beriman, hati kita semakin bersih dan hati kita semakin jernih ketika memandang orang yang beriman, berarti kita telah berada pada frekuensi ilmu yang diajarkan oleh Nabi, sampai Nabi dipuji oleh Allah di dalam ayatnya tersebut. Semoga ilmu yang kita kaji, Pak, setiap qala Allah qala Rasul,
bukan menjadikan gigi kita semakin runcing kepada orang yang beriman, tapi justru menjadikan senyuman kita semakin tulus. Bukan tangan kita semakin banyak menampik tangan orang lain di antara orang yang bertakwa, tapi justru tangan kita banyak menggenggam orang-orang yang beriman, karena hakikatnya ilmu yang kita dapatkan dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semangatnya memasukkan orang ke surga, bukan semangatnya mengeluarkan orang dari surga. Dan inilah yang senantiasa kita harapkan, semoga kita mendapatkan barokahnya ilmu, bukan hanya banyaknya riwayat dari qala Allah wa qala Rasul, tapi barokah ilmu itulah yang kita harapkan dalam setiap kajian yang kita ikuti dan kita selenggarakan. Kepada Allah kita berharap, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Semoga frekuensi ilmu yang kita kaji betul-betul frekuensi ilmu yang bisa menjadikan kita ketemu dengan manusia yang paling kita cintai, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam perjalanan ini saya nyampe juga ke Trawas setelah perjalanan yang cukup lama. Ini termasuk perjalanan taklim yang cukup jauh. Saya tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, belum nyampe juga. Saya bayangkan nanti ngisinya berapa jam, perjalanan berapa jam. Tapi alhamdulillah, ketemu dengan bapak-bapak dengan wajah yang masya Allah sumringah semacam ini, hilang kecapean dan keletihan saya. Biasanya nanti keletihannya datang setelah pulang lagi. Tapi ala kulli hal, masya Allah, kita bersyukur bahwasanya kita dikumpulkan dalam suasana kekeluargaan yang semacam ini. Saya tadi belum ada bayangan sama sekali isi di villa itu bagaimana. Tapi pertama datang, mungkin karena barokahnya memancar, datang kayak keluarga. Walaupun ada tampang Arabnya, tampang Jawanya, kumpul jadi satu, tapi seakan-akan sudah kayak keturunan Arab semua. Jadi orang sering mengatakan saya kayak orang Cina, tapi kalau sementara 1 jam 2 jam ini saya kayak orang Arab. Apalagi baru datang sudah bau kambing. Saya tadi sudah mau ngomong nih makan dulu atau gimana ya. Beliau sudah ngomong sholat aja jamak takhir ya Ustaz. Waduh, sholat aja di jamak takhir apalagi kambingnya. Jadi ya enggak apa-apa insya Allah. Semoga Allah memberkahi semuanya insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini kita akan mencoba bicara mungkin agak sedikit dari tema yang sudah di-share dan dibagikan, tapi tetap temanya adalah tema surga. Dan pembicaraan kita hari ini adalah pembicaraan tentang masalah penik surga, supaya kita mengerti dan tambah memahami tentang masalah tujuan kita, ridha Allah, dan tujuan kita adalah bagaimana mendapatkan surganya Allah. Kita akan buka dengan sebuah mukaddimah. Sesungguhnya Allah itu menyebutkan kata surga di dalam Al-Quran lebih dari 120 kali. Bahkan itu merupakan kata yang paling sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu adalah kata surga dalam bentuk mufrad, tunggal, ataupun dalam bentuk plural, yaitu adalah jamak. Tentunya antum memahami kalau kemudian Allah sampai mengulang satu kata, ratusan kali Allah mengulang kata itu di dalam Al-Quran, Allah itu tidak mungkin sepi dari tujuan dan hikmah yang besar. Kalau Allah itu sampai mengatakan kata surga itu sampai ratusan kali, pastikan bahwasanya ada hikmah besar yang Allah ingin tetapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, sampai kita mendapati di dalam Al-Quran itu tidak pernah lepas dari pembicaraan masalah surga. Antum tidaklah melewati 3-4 lembar di dalam Al-Quran kecuali pasti di dalamnya ada kata surga. Dan itu menjadikan kita memahami kenapa Allah memberikan dan mengulang kata surga dengan berbagai macam sifat dan penamaannya di dalam Al-Quran sampai ratusan kali. Maka sesungguhnya kita menjumpai perkataan Imam Ibnu Katsir, karena Allah ingin menanamkan sifat roja dan sifat tafaul dalam kehidupan orang yang beriman. Sesungguhnya muara dari semua keletihan kita dalam ibadah ada sebuah tempat yang bernama surga. Roja itu berharap, tafaul itu optimis, bahwasanya orang yang beriman itu
mungkin dia fisiknya beda-beda. Ada yang kurus, ada yang mungkin sakit-sakitan, tapi mereka memiliki opsi yang sama, memiliki obsesi yang sama. Bagaimana dia mendapatkan kenikmatan surga dalam kehidupan kelak di kampung akhirat kita. Dan tahukah kita, Allah itu tidak pernah memuji satu tempat kecuali itu adalah surga. Dunia yang sedemikian indahnya, terkadang sering kita mendapati pemandangan, kemudian kita sering mengucapkan zikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Rabbana, bahwasanya tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Itu pun tidak pernah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan tidak pernah dipuji Nabi. Antum pernah tahu Allah memuji dunia dan Allah memuji masalah materi, ataupun Rasulullah memuji dunia? Tidak pernah. Walaupun bagi kita banyak tempat-tempat yang luar biasa, maka sesungguhnya Allah tidak pernah memuji dunia. Tetapi satu tempat yang selalu dipuji oleh Allah, yaitu adalah surga. Dan itu Allah ulang-ulang pujian yang Allah berikan kepada surga. Dan sampai Nabi pun mengatakan, barang Allah yang paling mahal itu adalah surga. Kita coba bayangkan bagaimana indahnya surga. Sampai ketika Allah, zat yang sempurna dalam indahnya dan sempurna dalam segala penciptaannya, sampai mengatakan surga itu indah, maka bayangkan seindah apa surga itu ketika yang mengatakan surga itu indah adalah Allah. Kalau yang mengatakan surga itu indah saya, mungkin antum tidak perlu percaya, karena omongan manusia itu hukumnya relatif. Satu orang dengan orang lain itu beda-beda. Tapi kalau yang mengatakan surga itu indah adalah Allah, sedikit merenunglah seindah apa surga itu ketika Allah, zat yang maha indah, saja mengatakan surga itu indah. Saya ambilkan contoh. Antum kalau mendengar ada orang berkomentar makanan itu enak, jangan langsung percaya. Lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong makanan itu enak dan berkomentar makanan itu enak, kuli. Nah, kuli itu kalau komentarnya masalah makanan tidak usah terlalu dipercaya. Karena kuli itu yang penting banyak dan yang penting murah. Kalau dia menjumpai ada makanan murah banyak, satu piringnya sampai munjung-munjung, pasti dia akan mengatakan enak warteg itu karena banyaknya dan murahnya. Kalau antum menjumpai ada santri mengatakan makanan itu enak, alah apalagi santri Pak, tidak usah percaya. Santri itu yang penting ada sausnya, kecapnya dikit, micin jangan lupa dikit, pasti akan mengatakan makanan itu enak. Karena santri itu jarang mencicipi makanan enak, karena biasanya cuma bayam, kerupuk, tempe silet, dan lain sebagainya. Itu santri. Tetapi maaf, kalau ada yang mengatakan makanan itu enak adalah orang chef, tukang koki yang terkenal, dan dia sudah banyak melalang buana ke banyak negara, dan ternyata dia banyak mendapatkan penghargaan ketika dia membuat buku, maka bukunya bestseller, sampai mengatakan makanan itu enak. Mungkin sebagian besar dari kita akan mengaminkan makanan itu enak. Kenapa? Karena komentar itu datang dari orang yang berkualitas dalam bidang yang dia komentari. Apa korelasinya dengan hubungan kita ketika membicarakan surga? Korelasi kias ini dan analogi ini kuat, bahwasanya kalau yang mengatakan surga itu indah, omongan manusia itu terdapat hukum relatif, Pak. Satu dengan yang lainnya itu beda. Kalau orang di puncak Bogor, kalau ditanya apa sih yang indah, mungkin dia tidak akan mengatakan indah itu ketika cuaca dingin ataupun pemandangan hijau, karena dia mungkin sudah sering mendapatkan itu dan mungkin sudah bosan. Mungkin orang di puncak Bogor kalau ditanya apa itu pemandangan yang indah, dia akan berkata, pemandangan indah itu kalau saya mendengar suara gelombang air laut, kemudian kaki saya ketika jalan menginjak pasir putih. Tapi belum tentu definisi indah kata orang di puncak sama dengan orang yang tinggal di pinggir pantai. Orang yang di pinggir laut ketika ditanya apa itu indah, dia tidak akan mengatakan mendengar suara gelombang air laut, karena mungkin dia sudah bosan. Tapi dia akan mengatakan indah itu kalau di puncak gunung dingin suasananya
Dan sejauh mata memandang itu pohon-pohon hijau tidak ada batas akhirnya. Di situ kita mendapati omongan manusia itu relatif, Pak. Tapi kemudian kalau kita sudah mendapati Allah yang berfirman, Allah yang berkata, omongan Allah itu hukumnya qat'i dan bukan nisbi. Karena sesungguhnya kalau sudah Allah yang berkata, maka betul-betul tidak ada hukum relatif pada setiap firman-Nya. Dan apalagi bagi orang yang beriman, kita betul-betul tahu omongan Allah itu bersifat qat'i. Makanya ketika Allah itu mengatakan surga itu indah, maka pastikan bahwasanya tidak ada tempat yang paling indah kecuali adalah surga. Makanya sampai-sampai bayangan dan fantasi kita kalau sudah mengingat surga itu pasti tidak akan benar. Jadi kalau kita pernah bayangkan surga itu semacam apapun, pastikan bayangan kita tentang surga itu salah, Pak. Karena sesungguhnya Allah itu berfirman, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi balil bashar. Kamu tidak pernah dengarkan, tidak ada pernah mata yang melihat dan merekam detailnya indahnya surga, tidak ada telinga yang utuh ketika mendengarkan detailnya surga, dan tidak ada bayangan yang mampu menggambarkan bagaimana detailnya surga itu. Karena surga itu jauh di atas bayang-bayang yang pernah kita pikirkan, dan jauh di atas fantasi yang pernah kita bayangkan tentang surga. Jadi kalau ada orang yang pernah berpikir surga kayak saya dulu ketika kecil, bayangkan surga itu kalau kita di tengah samudra, tenang samudranya, tapi samudranya cetek, kemudian hanya satu, kemudian 1,1 meter, kemudian airnya bening betul. Saya dulu bayangkan surga kayak gitu. Pastikan bayangan kita tentang surga itu salah, karena sesungguhnya surga itu jauh di atas apa yang kita pikirkan. Karena sesungguhnya Allah yang berkata, tidak ada mata manusia dan tidak ada pikiran manusia yang mampu menjangkau bagaimana indahnya surga ketika telah diciptakan oleh Allah. Makanya di situ kita memahami ketika Allah mengulang kata-kata surga di dalam Al-Quran itu berkali-kali sampai ratusan kali, Pak. Disitulah kita paham mengingat surga itu ternyata kekuatan. Karena semakin banyak kita mengingat surga, semakin rendah nilai dunia. Tapi sebaliknya ketika kita semakin memikirkan dunia, maka semakin rendah nilainya surga. Dan ketika kita mengingat surga itu kekuatan bagi orang yang beriman. Tapi kalau mengingat dunia, itu kelelahan dan keletihan. Kalau ada laki-laki membuka mata, yang dipikirkan pertama kali itu harta dan materi, hari itu pasti dia akan melewati harinya itu lelah dan letih. Karena tidak ada perkara yang paling meletihkan dipikirkan manusia kecuali adalah urusan dunia dan urusan materi. Tapi kalau orang sudah berpikir tentang surga, sesungguhnya mengingat surga itu kekuatan dan menambah istiqamah kita dalam kehidupan. Walaupun ujian kita bertubi-tubi dan tidak berhenti bagi kehidupan orang yang beriman, tetapi mengingat surga itu layaknya obat yang bisa memberikan penawar dari beratnya setiap ujian yang kita peroleh dan kita dapatkan. Makanya antum paham, orang-orang solih itu yang membedakan dengan kita, dengan saya yang mungkin belum solih, adalah karena orang solih itu selalu hidup bayang-bayang mereka tentang surga. Dan Allah kalau menguatkan orang yang beriman itu dengan bayang-bayang surga yang dihidupkan pada hatinya dan jiwanya. Makanya setiap ujian itu terasa kecil dibandingkan dengan bayang-bayang ketika dia sudah menetapkan surga itu tujuan. Dan itu Allah sampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran. Perhatikan, di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, ayatnya kita hafal dan sering diulang-ulang oleh para asatidz. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kemudian Allah menyatakan dalam firman-Nya, barang siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun itu para malaikat berulang-ulang, bukan hanya sekali, berulang-ulang menggunakan sighah tatanazzal, artinya nuzuluhu mutakarriran, turun berkali-kali dia. Ngapain? Imam Ibnu Katsir berkata, tusajji alal mu'minin
untuk memberikan tasyik motivasi bagi orang yang beriman. Ala takhafu, lu yang kamu takutkan itu apa sih dalam urusan iman itu? Wala tahzanu, yang kamu sedihkan itu apa dari apa yang luput dan terlewatkan dalam urusan dunia? Sedih itu nggak jadi dapat untung gitu. Mayafutuhu minad dunya, nggak usah sedih apa yang terlewatkan dalam urusan dunia. Kemudian ditutup dengan yang ketiga, wa absyiru, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan disitulah malaikat ternyata ketika menguatkan orang yang beriman, tidak dijadikan orang yang beriman itu atletis tubuhnya ataupun komposisi gizinya itu seimbang, enggak. Tapi orang yang beriman ketika istiqamah, maka Allah jadikan hatinya hidup dengan bayang-bayang surga. Dan ketika telah hidup dengan bayang-bayang surga, semua urusan dunia itu terasa kecil dibandingkan dengan urusan besar yang telah dia tetapkan menjadi tujuan, yaitu adalah surga. Makanya kita mendapati orang-orang yang beriman itu salah satu kunci kekuatan mereka itu ketika mengingat surga. Kita mendapati Allah mengabadikan doanya Asiyah. Asiyah itu istrinya Fir'aun, taghut terbesar yang mengatakan saya adalah Tuhan bagi manusia yang paling tinggi. Orang yang kejam karena dia berani untuk memenggal bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Dan saya lagi mencari riwayat itu, berapa sih bayi yang dipenggal kepalanya oleh tentaranya Fir'aun itu? Kok tega? Tetapi perhatikan, istrinya justru malah menjadi penduduk surga yang nanti akan nikah dengan Rasulullah di surga. Ternyata kemudian Asiyah diabadikan doanya oleh Allah. Doa ini sudah dikatakan olehnya ribuan tahun yang lalu, tetapi Allah abadikan karena di dalam doa ini ada banyak faedah. Ketika Ibunda Asiyah melantunkan sebuah doa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Rabbku, bangunkanlah sebuah rumah untukku di surga. Dan ternyata ketika hatinya sudah dipenuhi surga, beriman kepada Musa, putra angkatnya, itu menjadi ringan walaupun dia menghadapi ujian yang besar ketika mendapati suami yang semacam itu. Dan ternyata kekuatan Bunda Asiyah itu adalah ketika dia ingat kepada surga, dan dia jadikan surga itu tujuan terbesar dalam hidupnya, dan tali kendali dalam hidupnya itu adalah surga. Kita dapati pula Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah seorang ulama besar. Lepas dari kekurangan dan kesalahan beliau adalah ulama Ahlussunnah. Tapi tahukah kita, ada yang menarik dari perjalanan Imam Ibnu Taimiyah. Berkali-kali beliau dipenjara, Pak. Karena penguasa saat itu seakan-akan tidak pernah puas untuk memenjarakan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tapi yang menarik, setiap ujian dari penjara yang didapatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu tidak berhasil untuk merenggut kebahagiaan Imam Ibnu Taimiyah, tidak berhasil mengambil senyuman Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah sempat membuat syair yang indah untuk menggambarkan apa yang dia rasakan ketika besarnya permusuhan orang kepada beliau. Dia berkata, "Madza yasna'u a'da'ibi?" Lo yang bisa dilakukan musuh sama aku tuh ya apa? Fa inna qatli syahadah. Kalau mereka membunuhku, bukankah itu syahid? Fa inna habsi, kalau mereka itu memenjarakan aku, bukankah itu khulwah, berdoa aku dengan Allah dan meninggalkan makhluk dulu? Kalau kemudian mereka mengusirku, bukankah itu siyahah, perjalanan yang bernilai ibadah? Fa innal jannata la tufariquna. Maka ada sebuah kata yang paling hebat beliau sampaikan, karena sesungguhnya surga itu tidak pernah pisah dari dadaku. Kemanapun aku pergi, surga itu hidup di dalam dadaku. Makanya beliau dipenjara berkali-kali, sampai meninggalnya pun di dalam penjara. Minta pena tidak dikasih, karena sebelum-sebelumnya dia masih bisa nulis. Di akhir masa hayatnya, dia sempat meminta pena dan kertas, tidak dapat. Tapi itu pun tidak menjadikan beliau merasa sedih, dihadapi dengan ringan, karena ternyata kuncinya dia sampaikan sebelum meninggal dunia. Lo yang dilakukan musuh itu ya apa? Karena surga itu hidup di dalam dadaku setiap waktunya. Dan itulah kekuatan. Makanya tadi saya sampaikan berulang-ulang, mengingat surga itu kekuatan, Pak. Kita ini kalau menjadi seorang suami tidak ingat surga, berat. Karena kita bertugas untuk mencarikan rezeki untuk istri kita,
menyepehnya dari yang haram, membuang dari yang syubhat, menyuapkan harta yang halal kepada istri kita, susah payah. Kalau tidak ingat surga, susah. Seorang istri ketika mendampingi suami, kalau dia tidak ingat surga, sulit Pak. Karena sesungguhnya kita hanyalah laki-laki di akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Seorang dai ketika menyampaikan kalimat Allah tidak ingat surga Pak, berat Pak. Berapa banyak kita harus menjumpai pro dan kontra. Kadang-kadang ada orang yang membenci kita tanpa pernah bertemu dengan kita baik-baik. Tapi kalau kita mengingat surga, orang yang beriman itu kuncinya adalah ketika mengingat surga. Karena mengingat surga itu adalah kekuatan. Makanya ketika Nabi kemudian menceritakan bagaimana Allah itu memberikan kabar gembira kepada Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu wanita hebat, wanita yang Masya Allah, saya merasa beruntung punya Ibunda Khadijah. Orang yang tidak pernah membuat Rasulullah marah, orang yang kemudian betul-betul mengorbankan apapun yang dia miliki untuk Rasulullah. Lihat bagaimana Allah ketika menguatkan Ibunda Khadijah supaya Khadijah itu tetap istiqamah. Ketika turun itu malaikat Jibril memberikan salam kepada Khadijah lewat Rasulullah, dan Allah pun memberikan salam kepada Ibunda Khadijah. Loh, sampai Allah yang di atas arsy memberikan salam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, Innallaha basyaraki bibaitin fil jannah la sakhaf fihi wala nasab fihi. Sesungguhnya wahai Khadijah, kamu itu dikasih kabar gembira oleh Allah, dapat rumah di surga. Rumahmu di surga itu la sakhaf. La sakhaf itu tidak rame, hening, tenang. Kenapa sifat rumahnya Khadijah itu dikatakan la sakhaf? Karena sesungguhnya untuk menggantikan keruwetan dan kerumitan serta kegaduhan yang didapatkan Ibunda Khadijah ketika dia menemani Rasulullah. Rumahnya itu buka tutup sahabat yang pengen belajar Islam. Padahal kita tahu fitrahnya wanita itu pengen punya wilayah privasi di dalam rumahnya. Tapi dia relakan fitrah itu, lalu kemudian dia biarkan sahabat untuk datang pergi ketika mereka menimba ilmu dari Rasulullah. Makanya dibayar kontan, cash oleh Allah. La sakhaf, rumahmu tidak ada kegaduhan. Wala nasab fih, dan kemudian rumahmu tidak ada keletihan. Seakan-akan Allah ngerti keletihan yang pernah dirasakan oleh Ibunda Khadijah. Di situ ternyata Ibunda Khadijah langsung dikuatkan oleh Allah dengan janji surga. Sehingga kemudian itulah yang menjadikan Khadijah terus beriman sampai menjadi salah satu wanita istimewa nanti di surga. Dan itu mengingat surga, Pak. Orang yang beriman kalau tidak ingat surga, rusak semuanya, Pak. Makanya kalau kita kemudian memikirkan, kenapa kita ngaji? Ya supaya dapat surga. Kenapa kemudian kita harus kumpul sama orang solih? Supaya lentera ketika mengingat surga itu tidak padam kalau ketika kita bersama orang solih. Kenapa kemudian kita ketika kemudian membaca Al-Quran? Supaya ingat surga terus. Karena sesungguhnya mengingat surga itu kekuatan, dan mengingat dunia itu keletihan dan kelelahan. Makanya itulah kenapa kita menjumpai, kenapa Allah itu mengulang sampai ratusan kali kata surga. Karena kata surga itu kunci kekuatan bagi orang yang beriman. Makanya Nabi pun sama, Pak. Nabi itu ketika mentarbiyah para sahabat, coba buka di dalam kaidah tarbiyah Rasulullah ketika membentuk para sahabat. Salah satu di antara kunci Rasulullah itu berhasil menanamkan akidah kepada para sahabat. Nabi itu berhasil menanamkan kepada para sahabat itu kecintaan mereka kepada surga itu sudah terlalu tinggi. Makanya kita tidak pernah dapati sahabat itu ada yang pengen jalan-jalan ke Romawi, kan? Ada nggak bapak sahabat minta izin, ya Rasulullah saya pengen ke Romawi? Ataupun kemudian mereka pengen pergi ke Persia, padahal Persia itu nggak terlalu jauh dari Mekah, saat itu ada di kawasan Iran dan kawasan Irak itu. Tapi tidak ada satupun sahabat yang kemudian ingin pergi ke tempat itu karena hati mereka sudah penuh dengan surga. Makanya Nabi itu kalau sudah mentarbiyah para sahabat, tarbiyah Nabi itu selalu menghidupkan bayang-bayang para sahabatnya itu tentang surga. Makanya Nabi itu kan berulang-ulang menyampaikan, sesungguhnya surga, siapa yang mendapatkan surga, ini datang penduduk surga, ini wanita penduduk surga. Kenapa Nabi ngomong kayak gitu ratusan kali? Bapak perhatikan hadisnya itu.
Nabi mengulang kata-kata tentang surga itu berulang-ulang. Karena Nabi tahu tarbiyah paling efektif itu bagaimana mereka dikaitkan dengan indahnya surga supaya dunia itu terasa hambar. Makanya ketika mereka berjihad, tidak ada niatan mereka dalam berjihad kecuali mengangkat kalimat Allah ataupun mati syahid supaya mendapatkan surga. Makanya perhatikan dalam satu riwayat, ketika Nabi pernah mentarbiyah para sahabat dalam satu peperangan, sempat para sahabat berpikir dalam peperangan itu, dan mereka kemudian sempat khawatir. Maka kemudian Nabi berkata dengan simpel, sederhana, bergegaslah kamu menuju surga seluas langit dan bumi. Para sahabat itu ketika mendengar kata surga didengarkan, karena pada zaman dulu kan peperangan itu peperangan konvensional, Pak, di mana setiap komandan perang itu memberikan motivasi supaya pasukannya terlecutkan dan termotivasi untuk berperang dan tidak pantang mundur. Nabi itu simpel ketika ngasih motivasi kepada para sahabat kalau jihad, tidak panjang-panjang gitu, tidak perlu khutbah, tidak perlu daurah, tidak perlu kajian habis maghrib sampai isya. Tapi Nabi cuma kemudian mengatakan, bergegaslah kalian menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat ketika mendengar kata surga disebutkan Nabi, sesungguhnya surga itu seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu, ketika mendengar itu langsung dia berkata, bah, bah, bah. Kemudian bah, bah, bah itu artinya apa sih? Itu bah, bah, bah. Sekali-kali nanti kalau kita pengen agak Arab-Arab dikit, bah, bah, bah. Maka kemudian mengatakan bah, bah, bah. Kemudian Rasulullah itu nanya, kenapa kamu mengatakan bah, 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 wahai Umar? Ya Rasulullah, saya ingin menjadi penghuni surga seluas langit dan bumi itu. Rasulullah mengatakan, kamu menjadi penghuni surga seluas langit bumi itu. Maju Pak dalam peperangan, dan ketika sebelum masuk ke dalam kancah peperangan, dia teringat di kantongnya ini ada kurma. Karena dulu para sahabat itu terbiasa makan kurma. Simple mereka kalau makan kuliner itu, tidak susah-susah. Cukup ngantongin kurma, lapar makan sudah. Dan dia teringat di dalam kantongnya ini masih ada kurma yang tersisa. Berhenti sejenak, diambil itu kurmanya, diajak bicara. Rawi yang menyampaikan hadis ini, karena saking kagumnya dia kepada perbincangan itu, dimasukkan perbincangan Umar bin Al-Hammam kepada kurma itu di dalam hadisnya. Apa yang dikatakan Umar saat itu? Dia kemudian mengeluarkan kurma yang ada di kantongnya, diajak bicara kurma itu. Dia mengatakan, wa inni la akulu hadhihi tamaratun lahayatun tawilah. Kalau saya sempatkan makan kurma ini, aduh, terlalu lama saya nanti kalau ketika akan mendapatkan surga. Terlalu lama saya. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Dibuang semua kurmanya yang tadi di genggaman tangan itu, dibuang langsung tanpa kemudian dia berpikir, maju dia dalam peperangan dan akhirnya gugur di dalam peperangan tersebut. Disitulah kita paham, itulah surga, Pak. Kunci keberhasilan orang yang beriman dalam istiqomah itu ketika ingat surga. Makanya kemudian Rasulullah itu mentarbiyah para sahabat itu dengan kata-kata surga. Makanya perhatikan hadis-hadisnya. Ketika Nabi sudah ngomong surga itu, puluhan kali hadisnya, bahkan ratusan kali hadisnya, ketika Nabi selalu bercerita tentang surga. Kenapa? Karena Nabi tahu orang yang beriman ketika mengingat surga adalah penambah kekuatan untuk menjalani kehidupan ketika ujian itu berat, terasa ringan ketika mengingat surga. Makanya disitulah akhirnya mukadimah kita. Makanya kita kemudian harus paham, ketika surga sedemikian pentingnya dalam kehidupan orang yang beriman, maka kita harus paham, kita harus ngerti apa pernik-pernik yang berkaitan tentang surga, supaya tasawur kita, supaya pandangan kita tentang surga jangan sampai salah. Makanya saya ingin menyampaikan, saya kasih judul pernak-pernik surga, karena kita ingin membangun tasawur dan pandangan kita tentang surga supaya benar, supaya ngerti. Jangan sampai masalah ini, masalah yang penting yang Allah sampai ratusan kali mengulang kata itu di dalam Al-Quran, tapi justru pandangan kita tidak sempurna ketika berkaitan surga karena minimnya ilmu yang kita peroleh. Makanya kita ingin menyampaikan apa yang harus kita ketahui tentang surga, supaya kemudian kita paham dan supaya kita mengerti. Ada 10 perkara yang ingin saya sampaikan tentang masalah surga, supaya kemudian kita ngerti. Saya tidak akan menyampaikan surga dari A sampai Z, karena itu lama.
dan itu butuh waktu mungkin berbulan-bulan dan butuh banyak kambing untuk kemudian menjadi haji. Makanya kemudian kita tidak menyampaikan surga dari A sampai Z, itu kajian rutin. Saya punya kajian rutin tentang kitab Hadil Arwah ila Biladil Afroh, itu sudah beberapa tahun aja belum selesai. Makanya kemudian kita tidak bicara tentang surga A sampai Z. Kita akan bicara surga setelah kita mengetahui besarnya kedudukan surga. Kita akan bicara surga itu dari beberapa tasawur dan pandangan yang harusnya kita luruskan supaya kita benar ketika memandang surga. Dan saya cukupkan dengan 10 perkara yang berkaitan tentang surga supaya kita paham dan supaya kita ngerti. Apa yang pertama? Yang pertama adalah surga itu identik dengan ilmu, Pak. Persis sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Sebagaimana ikan itu identik dengan airnya. Orang yang menabung impian dan menabung harapan supaya dia menjadi penghuni surga, maka salah satu perkara yang harus dia perhatikan adalah bagaimana keterikatan ia dengan ilmu. Ilmu yang saya sebutkan di sini bukan ilmu fisika dan matematika. Ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, ilmu huwa qala Allah qala Rasul. Ilmu itu adalah perkataan Allah dan Rasul. Karena sesungguhnya kalau ada orang yang mengharapkan surga tetapi dia tidak pernah mempelajari ilmu, sulit membayangkan hidupnya akan selamat di akhirat ketika dia tidak pernah melapangkan hidupnya ketika mencari surga, ketika dia tidak mendapatkan ilmu. Maka sesungguhnya berantakan urusan akhiratnya ketika dia tidak mempelajari ilmu padahal dia ingin mendapatkan surga. Makanya ada hadis yang sangat terkenal yang sering diulang-ulang oleh para asatidz. Ada sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Antum hafal? Pada hadis itu disebutkan 2 kali kata tariq. Tariq itu jalan. Maka kemudian artinya adalah barang siapa yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, jalan ketika di dunia, datang semacam ini, kemudian membuka kitab, dengerin, nulis, menghafal, itu jalan. Orang yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu sampai dia paham dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah akan memudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Dan kata jalan yang kedua, kata Imam Ibn Rajab, artinya sirat, jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Siapapun loh yang pengen dibantu ketika nanti ngelewatin sirat itu, ya perhatikan hidupmu ketika terikat ilmu atau tidak. Dan itu merupakan perkataan Rasulullah. Makanya ketika ada orang yang kemudian membayangkan bahwasanya mendapatkan surga tanpa ilmu, sampai kemudian dia tidak pernah berusaha untuk mendapatkan ilmu dalam kehidupannya, maka sesungguhnya susah, ikhwan, kalau kemudian kita tidak pernah kemudian mempelajari ilmu. Kita ambilkan analogi yang sederhana, Bapak dan Ibu. Tahukah kita kalau kita ingin kerja di Telkomsel, Indosat, atau perusahaan-perusahaan bergengsi Pertamina, itu rata-rata kalau di Jakarta kantor-kantor mereka di Sudirman, Pak. Terkenal sebagai kantor yang favorit karena mungkin terkenal dengan gajinya. Kita kalau ingin kerja di tempat-tempat semacam itu, kita sepakat bahwasanya kita ini sekolahnya panjang. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, ditambah dengan kuliah 4 tahun. IP-nya 3 atau 4, 2 susah ya, 3 atau 4. Maka kemudian sekolahnya 16 tahun, berangkat jam 6, masuk kelas jam 7, lalu kemudian jam 1 pulang, sore hari ngerjain PR, kursus, malam ngerjain PR, dan itu dilakukan terus menerus selama 16 tahun hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian dia dapat ijazah, ngelamar pekerjaan, diterima bagian HRD, kemudian diinterview, diterima, kemudian mendapatkan kursi di belakang meja, ada laptop dan komputernya, ngerjain tugas, mendapatkan slip gaji di akhir bulan 1-100 juta digitnya. Sekolahnya 16 tahun. Kalau hanya sekolah atau kalau hanya kerja di Pertamina, ternyata kita memaklumi proses itu harus 16 tahun ketika kita ingin kerja di tempat itu. Apakah kita membayangkan bahwasanya surga itu lebih rendah kualitasnya daripada Pertamina, sampai kemudian kita merasa tidak butuh ilmu ketika kita ingin menggapai surga? Loh, surga mana yang kamu inginkan itu? Surga downloadan,
Tidak mungkin kita kemudian akhirnya meremehkan kemudian surga, lalu kemudian kita merasa tidak punya ilmu. Tidak bisa, tidak mungkin kita akan mendapatkan surga. Makanya kalau ada orang yang masih mempunyai persepsi dan tasawur, dia akan mendapatkan surga tanpa dia capek dan letih ketika mendatangi ilmu. Maaf ya, orang semacam itu lagi tidur panjang itu. Harus dibangunkan, diguyur dengan air yang dingin, kemudian bangun, tempeleng kanan kirinya supaya dia sadar. Tidak mungkin, tidak mungkin Pak Lek kamu itu akan mendapatkan surga kalau kemudian kita tidak memudahkan hidup kita untuk mencari ilmu. Karena itu harga mati untuk mendapatkan surga. Karena salah satu di antara syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Tapi dia punya kunci, ada 7 syaratnya. Dan kunci yang pertama syaratnya itu al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu yang menafikan kebodohan. Makanya kemudian Allah itu ingin disembah dengan ilmu. Allah tidak ingin disembah dengan kebodohan. Kalau Allah ingin disembah dengan kebodohan, Pak, Allah tidak perlu turunkan kepada kita Quran. Allah tidak perlu utus kepada kita seorang Rasul dan seorang Nabi. Allah biarkan kita nebak-nebak, nerka-nerka apa yang harusnya kita lakukan ketika kita ingin untuk kemudian beribadah sama Allah. Tapi kenapa Allah turunkan Quran, Allah utus Nabi, dihidupkan Nabinya selama 63 tahun, dipanjangkan umurnya, supaya kita paham Allah itu ingin disembah dengan basirah, Allah ingin disembah dengan ilmu, dan itulah jalan kita untuk mendapatkan surga. Maka syarat la ilaha illallah itu 7. Dan di antara syarat itu yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kebodohan kita tentang Rabb, tentang Rasul, dan tentang agama yang kita yakini. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita kemudian mempelajari. Orang yang mereka tidak pernah punya hasrat, tidak punya passion ketika mempelajari ilmu, tidak ada semangatnya dia mempelajari ilmu, maka sesungguhnya bukan hanya merusak karir, bukan hanya merusak karir dia nanti di akhirat untuk gagal mendapatkan surga, tapi orang yang tidak pernah punya kecintaan kepada ilmu, maka sesungguhnya hati-hati. Itu termasuk di antara pembatal keislaman. Karena pembatal keislaman itu ada 10. Islam itu bisa batal, Pak. Sebagaimana wudhu bisa batal dengan kentut, sholat bisa batal ketika kita tertawa. Maka sesungguhnya Islam pun punya pembatalnya. Nanti dibuka dalam kitab Tauhid. Nomor 10 pembatal Islam itu berpaling dari ilmu yang Allah turunkan. Mana dalilnya Ustaz? As-Sajdah 22. Wa man adlamu mimman dzikra bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan? Peringatan itu kitabullah dan hadis itu peringatan. Summa a'rada anha, kemudian dia berpaling dari peringatan yang kami berikan. Sesungguhnya betul-betul kami akan menaruh siksa yang pedih kepada orang yang memiliki sifat yang semacam ini. Makanya ada salah satu penyakit yang disebut dengan i'rad, Pak. Ada kufur itu kufur i'rad, ada kufur juhud, ada kufur istikbar, ada kufur i'rad ya. Kufur i'rad itu apa? Dia i'rad, dia berpaling dia. Bagaimana sih definisi i'rad itu, Ustaz? Nah, saya sampaikan definisi i'rad supaya kita paham. Bedakan antara i'rad dengan kafaroh. Kalau kafaroh mengkufuri, Pak. Ini namanya kafaroh. Contoh, ayo kita belajar Quran, enggak. Ya belajar hadis, enggak. Kenapa enggak mau belajar Quran dan hadis? Saya tidak beriman sama Allah dan Muhammad kok. Itu kufur. Pelakunya disebut kafir. Kafarah. Kalau a'radha nanti dibuka di dalam mu'jam. A'radha itu dia secara penampilan muslim. Kalau ditanya, ini Quran? Iya. Ini hadis? Iya. Beriman enggak? Beriman dong. Itu kitab saya, itu hadis Rasul saya. Ayo kita belajar yuk, kemudian belajar yuk ketika supaya kita paham tentang apa yang Allah turunkan. Anda kapan-kapan saja. Ayo belajar no, ini ada kajian tafsir. Anda lah. Salam aja buat ustadznya. Maka itu a'radha, Pak. Dia cuek dia. Akhirnya kemudian kehidupannya diisi dengan urusan dunia. Paham detail dia tentang urusan dunia, tapi urusan akhiratnya itu tidak paham. Kalau bicara tentang ilmu dunia tidak pernah ada habisnya, untuk menggalinya tidak ada pernah kata hentinya, seakan-akan hidup di dunia itu selama-lamanya, dan ketika belajar ilmu akhirat itu sebentar, seakan-akan hidup di akhirat itu cuma sejenak kemudian mati lagi. Kan gitu kan pola pendidikan agama sekarang di sekolah-sekolah umum kan gitu.
Kita lihat Pak, pendidikan agama di sekolah umum itu, sepekan itu, Masya Allah, matematika, fisika sampai puluhan kali Pak. Agama cuma 1 kali dalam sepekan. Seakan-akan ilmu dunia itu penting, dunia kita hidupnya selama-lamanya, akhirat itu sebentar, makanya cuma sekali dalam sepekan itu pun 1 jam. Seakan-akan di akhirat itu nanti sebetulnya sebentar. Makanya orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit itu apa? Rasulullah mengatakan, abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit itu orang yang alim tentang urusan dunia, jahil urusan akhirat. Apakah saya harus hafal Quran, Ustaz? Enggak, Allah tidak mewajibkan kita untuk hafal Quran, tapi harus paham. Allah tidak mewajibkan kita untuk hafal hadis. Allah tahu kok ada di antara antum yang susah menghafalkan hadis. Yang paling hadis andalannya itu innamal a'malu binniyat. Itu tok, tidak bisa dilanjutin lagi. Itu pun tidak sempurna. Tapi bukan berarti kemudian saya tidak hafal hadis. Tapi antum harus paham, antum harus ngerti. Antum harus ngerti tafsirnya, antum harus ngerti syarahnya. Karena apa? Hidup akhirat itu panjang, akhi, dan tidak ada garis finishnya. Dan itu dibutuhkan ilmu supaya kita selamat dalam kehidupan di akhirat. Lalu kita tamat SD aja nggak berani ngelamar di Pertamina kok. Berani nggak Pak kita kemudian tamat SD ngelamar di Pertamina ditemuin HRD? Ngapain Pak? Pengen jadi manajer Pak. Tamat mana? SD Impres 03. Ngundang security, ini ada orang gila ini. Sekarang orang gilanya nggak nyari ustadz saja, nyari HRD. Itu kemudian dalam urusan dunia gitu. Loh, kita memaklumi itu dalam urusan dunia, kenapa nggak memaklumi dalam urusan akhirat gitu loh. Sampai kemudian kita meremehkan urusan akhirat, tidak pernah kemudian butuh dengan ilmu. Dan banyak alasan ketika mereka tidak mau belajar ilmu. Lihat ikhwan, hari-hari ini teman-teman kita, sahabat kita yang belum pernah tersentuh dengan kajian dan tidak pernah mendatangi ilmu. Macam-macam sebabnya itu. Ada yang mengatakan tidak penting, tidak profit, tidak bergengsi, ataupun dengan alasan yang kadang-kadang itu Masya Allah, alasannya itu lucu gitu loh. Ayo kita ngaji ya. Enggak lah, kenapa? Daripada nanti saya tahu. Kalau saya tahu malah nanti dosa. Kalau saya tidak tahu kan dimaafkan. Loh kan? Akhirnya kalau dengar YouTube ditutup gitu. Membaca kitab ditutup gitu. Kenapa? Lebih baik saya tidak tahu dimaafkan oleh Allah. Kalau tidak tahu kan dimaafkan. Kalau tahu berat tuh kan? Macam-macam. Dan akhirnya banyak profil-profilnya kaum muslimin hari ini yang mereka tidak sadar mereka sudah ITS Pak. ITS itu bukan Institut Teknologi Surabaya. Enggak, i'rad tanpa sadar. Itu ITS. Dia cuek gitu. Dan akhirnya apa? Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat. Nah, sudah usah nyebut mancing atau yang lainnya. Itu Sarah itu Sarah. Kemudian Senin sampai Jumat kerja terus. Sabtu Ahad ngurusin hobi lagi. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu Ahad ngurusin hobi. Tadi disebutkan mancing, nyepeda, ataupun yang lainnya. Bukan itu tidak boleh-boleh lah, khair lah insya Allah. Tapi kalau sampai menjadikan kita akhirnya tidak butuh tentang ilmu akhiratnya, loh kita ini mengharapkan surga yang sebelah mana sih? Sampai kemudian kita merasa tidak butuh ilmu, seakan-akan bahwasanya Pertamina lebih banyak butuh ilmu daripada surga yang kita inginkan. Loh Nabi diutus 63 tahun itu kalau bukan mengajarkan ilmu terus apa? Karena semua agama ini dibangun di atas referensi dan ilmu yang jelas. Dan itu yang Allah sampaikan, kalau ingin dimudahkan untuk masuk surga, ya pelajari ilmu dong. Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Jangan kayak orang kafir akhirnya kalau sudah ITS itu Pak. Kalau orang sudah ITS akhirnya profilnya itu profil kayak orang kafir yang Allah sebutkan dalam surat Rum ayat yang ke-7 itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang kafir itu disifati oleh Allah. Kamu ngerti orang kafir itu kalau bicara masalah dunia, detail paham mereka. Dhahiran minal hayatid dunya. Tapi kalau bicara akhirat, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kalau sudah bicara akhirat mereka lalai. Coba lihat orang kafir Pak, kalau suruh membuat taman persis itu. Kalau membuat membuat sungai buatan itu persis kayak sungai. Tapi kalau membuat kartun persis kayak manusia. Sampai kita kadang kagum ya, filmnya dahsyat betul ya. Memang spesialisasi mereka di situ Pak. Tapi coba tanya urusan akhirat, tidak paham dia. Orang kafir itu sampai
beberapa tahun ke depan aja sudah tahu. Tren rambut 2020 sudah ngerti dia. Tren rumah tahun 2020 sudah keluar sekarang walaupun masih 2 tahun lagi. Saking detailnya mereka ngurusin urusan dunia. Dan banyak di antara kita tidak sadar kita terkena ITS itu. Susahlah kita ngarepin surga, Pak, kalau kita masih kemudian punya pikiran yang semacam itu. Makanya kenapa kita harus ngaji, kita harus mendisiplinkan ilmu. Tidak usah taklid kalau ngaji, tidak usah fanatik buta. Selama yang disampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan mereka mengimani para sahabat merupakan rujukan ilmu, sudahlah. Itu kemudian kita pelajari untuk membentuk kita bagaimana barokahnya ilmu, kita berubah dan menjadikan rahmat kehidupan kita kepada orang yang beriman. Dan itu jalan kita untuk mendapatkan surga. Yang penting paham, Pak. Kalau masalah Quran, ya sudahlah, mungkin Bapak memang andalan suratnya 3 surat yang terakhir, ya sudah, mau diapain? Menghafalkan surat An-Naba, At-Takwir lupa, menghafalkan At-Takfir surat Al-Lahab lupa. Kalau surat Al-Lahab lupa ya kebangetan lah. Terus diruqyah kalau ada yang lupa. Tapi yang penting paham, Pak, ngerti, datangin majelis ilmu, kita paham, kita ngerti. Ada peningkatan-peningkatan yang harusnya kita dapatkan ketika kita belajar, karena di situ kita paham. Sirat yang kita lewati nanti akan dibantu oleh Allah ketika kita terikat dengan ilmu. Makanya majelis ilmu itu Allah cintai betul. Makanya saking besarnya majelis ilmu itu sampai para ulama itu senang dengan majelis ilmu. Contoh Ibnu Umar sampai beliau berkata, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Sampai Ibnu Umar itu berkata, majelis ilmu yang menjadikan antum tahu yang sebelumnya tidak tahu, dulunya tidak ngerti sampai ngerti, lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Imam Syafi'i sampai mengatakan, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi kalau kita di sini, Pak, duduk sampai nanti kita selesai, ada orang yang di seberang kamar ini sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, salam 2 rakaat, sholat sunat mutlak, Pak, sampai nanti kita selesai, kemudian kita makan kambing, maka kemudian sesungguhnya kita insya Allah kalau niatnya ikhlas, maka sesungguhnya kita lebih utama daripada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Disitulah kita paham surga itu identik dengan ilmu. Paham ya poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah surga itu rezeki terbaik yang Allah berikan kepada makhluknya. Itu surga. Bedakan dunia dengan rezeki. Dunia itu ya ini, Pak, dunia. Pakaian kita dunia, minuman kita dunia. Itu dunia, Pak. Yang mana hilang efektivitasnya ketika kita sakaratul maut, dan hilang efektivitasnya kalau kita mati. Itu dunia. Pakaian kita sudah tidak lagi menarik kalau kita sakaratul maut. Makanya tidak ada kan orang sakaratul maut itu milih-milih bajunya. Jangan pakai baju ini, tidak enak, yang lain. Tidak ada, Pak. Sudah tidak peduli pakaiannya dia. Kenapa? Efektivitas dunia itu hilang kalau sudah sakaratul maut dan mati. Kalau rezeki tidak, Pak, terus berlangsung sampai dalam kehidupan nanti dalam barzah itu masih bermanfaat. Teman yang ganteng, itu dunia. Teman yang solih, itu rezeki. Karena bisa menjadi sebab syafaat bagi kita nanti pada waktu hari kiamat. Anak yang pintar, itu dunia. Anak yang solih, itu rezeki. Karena anak yang solih bisa menjadi sebab syafaat bagi kita nanti di akhirat. Maka di antara semua tumpukan-tumpukan rezeki itu yang paling tinggi itu apa? Surga. Mana dalilnya? Surat At-Tolak ayat yang ke-11. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allah menutup ayat itu dengan kata-kata yang indah. Qad ahsanallahu lahu rizqahu. Siapapun lo yang beriman, beramal soleh, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di dalamnya mengalir surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian Allah berfirman, itulah rezeki terbaik yang kami berikan kepadanya, yaitu surga, Pak. Makanya Masya Allah, surga itu rezeki terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya Rasulullah itu selalu meminta rezeki, dan Nabi tidak pernah minta dunia. Makanya ada zikir pagi kan yang selalu dilazimi Nabi setiap habis sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang diminta. Karena rezeki itu cakupannya luas, Pak, daripada kata dunia. Cakupannya luas, Pak. Makanya rezeki yang terbaik itu adalah surga.
Makanya saking nikmat itu, rezeki yang paling tinggi itu surga. Hasan Al-Basri itu ngasih kita penghibur, Pak. Kalau kita sering mendapati ada teman kita SMP, teman-teman kita yang lebih mendahului kita dan mengungguli kita dalam harta, sampai Hasan Al-Basri itu berkata, kalau kamu memiliki seorang teman yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, tidak apa-apa, unggulilah dia dalam urusan akhiratnya. Karena sesungguhnya orang yang mengungguli kita dalam urusan dunia itu pasti akan meninggalkan dunia itu. Dan ironisnya dunia itu akan dibagikan kepada ahli waris. Ironisnya dia yang dihisap atas dunia yang dia bagikan itu. Itulah dunia, Pak, ironisnya itu. Kita ngumpulkan susah payah, mati, dibagi kepada ahli waris. Tapi ironisnya kita yang dihisap atas harta itu. Kalau kemudian rezeki enggak, rezeki cakupannya luas. Makanya rezeki yang terbaik itu adalah surga. Makanya orang yang kemudian menggenggam akhiratnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan yang terbaik, kata Hasan Al-Basri. Makanya Bapak tahu bagaimana gambaran Nabi ketika Nabi itu ingin menggambarkan bagaimana dahsyatnya surga itu, yaitu Nabi ketika dalam satu riwayat Muslim, Nabi itu berkata, nanti pada waktu hari kiamat orang itu akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Dan ketika mereka semuanya itu dikumpulkan di padang mahsyar, ada dua orang yang dipanggil oleh Allah pertama kali. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya ketika dia hidup itu. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan nikmatnya orang ini ketika hidup. Min asyaddan nasi na'iman. Orang yang paling nikmat hidupnya. Ibarat kata kalau kita boleh bicara, kecil dimanja, besar foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Karena dia orang yang paling nikmat di dunia, melampiaskan semua syahwat, tidak pernah sedih kecuali sebentar, semua dosa dicicipin sama dia, tapi akhirnya matinya masuk neraka. Ada yang kedua, orang yang kemudian orang yang min asyaddan nasi bu'san, orang yang paling sengsara hidupnya. Ibarat kata ini kalau datang tidak dijemput, pulang tak diantar gitu. Lalu kemudian orang yang sengsara terus, mengelamar perempuan ditolak, belum ngetok pintunya, di dalam rumah sudah ngomong maaf ya tidak menerima lamaran. Ibarat kata gitu. Oh, tapi orangnya sabar gitu. Tapi kemudian dia orang yang beriman dan mendapatkan surga. Ini dua-duanya, Pak, di hadapan Allah ini dua-duanya gini. Allah ingin memberikan gambaran neraka itu kayak apa, dan Allah ingin menggambarkan bagaimana surga itu kayak apa kepada semua penduduk di padang mahsyar, sebagai tester, sebagai untuk membukakan mata mereka tentang apa yang mereka ingkari dan apa yang mereka imani itu sekarang nyata. Orang yang beriman mengimani surga, orang kufur mengimani, orang yang mengkufuri neraka. Maka kemudian Allah itu kemudian ngambil orang yang kemudian akan masuk neraka, orang yang paling nikmat hidupnya tapi masuk neraka, diambil oleh Allah, fayasbagu finnari sabghatan. Kemudian dimasukkan ia ke dalam neraka satu celupan tok, Pak. Sebegah, ini gini nih. Satu celupan, sebegah itu celupan tok. Tidak lama, Pak. Kalau lama kan namanya ngubek-ngubek, ya kan? Tek diangkat. Kungkum, ya. Maka kemudian orang ini dimasukkan ke neraka, kemudian diambil oleh Allah, diletakkan di hadapan Allah. Allah kemudian bicara. Allah bicara. Kamu ini orang yang paling nikmat hidupnya, dan tidak ada yang mengalahkan kamu dalam nikmatnya hidup. Min asyaddan nasi na'iman. Tidak ada orang yang ngalahin kamu dalam nikmatnya hidup, itu tidak ada. Tapi kamu adalah penduduk neraka, dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam neraka satu celupan tok, padahal nanti kamu akan kekal di dalam neraka itu. Kemudian Allah itu berfirman, hal mararta min na'imin, masih tersisa enggak kenikmatan dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan semasa hidupmu itu, masih terasa enggak setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka satu celupan tok itu? Orang itu kemudian berkata, ma marartu min na'imin qattun, ya Allah, aku tidak ngerti rasanya kenikmatan itu apa. Seluruh sendi syarafku merasakan perih dan kepedihan. Seakan-akan orang itu ngomong, Pak, sama kita, senikmat-nikmatnya maksiat dan dosa, dicelup di neraka satu celupan tok, hilang semua kenikmatan itu, tidak ada sisanya. Padahal dia nanti kekal di dalam neraka dan tidak pernah keluar selama-lamanya. Itulah gambaran neraka. Kemudian penduduk surga, min asyaddan nasi bu'san, orang yang paling sengsara hidupnya itu diambil oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Satu celupan tok, sama dengan orang yang dimasukkan satu celupan tok diambil oleh Allah,
kemudian ditanya dan diajak ngobrol oleh Allah. Kamu ini orang yang paling sengsara betul hidupnya ini. Kayak Ayub, Nabi Ayub. Kayak umatnya Rasulullah itu yang disebut dengan Ayubnya umat Rasulullah itu siapa? Abu Kilabah. Abu Kilabah itu seseorang yang buntung, matanya buta, kemudian dia itu diusir dari rumahnya, punya tenda yang reot, kemudian ditemani anak kecil mengambilkan wudhu, itu pun diterkam serigala. Atau mungkin yang lebih parah daripada itu. Tapi dia tetap beriman dan istiqamah kepada Allah. Dan dia mati, ketika matinya masuk surga. Maka kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga, dicelupkan ia ke dalam surga. Satu celupan tok, fayasbaghu fil jannah sabghah. Kemudian dimasukkan ia ke dalam surga satu celupan tok, padahal nanti akan kekal di dalam surga itu. Kemudian Allah berhentikan, Allah kemudian hadapkan, Allah tanya, kamu ini orang yang paling sengsara hidupnya. Nikmat betapa hidupnya kamu merasakan beratnya ibadah kepadaku, difitnah, sabarmu, bangunmu, nutup auratmu, dan semua ujian yang kamu dapatkan seumur hidupmu ketika kamu beribadah kepada diriku. Tapi baru saja aku celupkan kamu ke dalam surga. Satu celupan tok, padahal nanti kamu akan kekal di dalam surga. Kemudian Allah menutup dengan sebuah pembicaraan pertanyaan. Hal mararta min bu'sin, masih ngerasain gak pedihnya dalam ibadah dan beratnya dalam setiap ujian yang aku berikan ketika kepada kamu di dunia itu? Orang itu berkata, ya Allah, saya tidak tahu artinya kesedihan dan kepedihan itu apa, karena yang aku rasakan hanyalah kenikmatan dan kegembiraan. Seakan-akan orang itu bicara, Pak, satu celupan di surga itu menghapuskan jutaan kelelahan dan keletihan kita selama hidup di dunia. Bangun malam susah, berat, ngaji jauh, nggak nyampe. Ketika kita difitnah, kita sabar, kita diem, nggak usah kita komentari setiap orang yang komentar sama kita. Meninggalkan yang haram, semuanya terbayarkan ketika orang itu dicelupkan ke dalam surga. Makanya maaf ya Pak, Allah itu tidak pernah menyebut kata bahagia di dalam Al-Quran kecuali hanya pada satu ayat saja. Nanti coba deh dibaca-baca Quran itu. Bahagia itu katanya dalam bahasa Arab itu sa'adah atau sa'idu. Dan Allah tidak pernah menyebutkan kata bahagia kecuali hanya satu ayat saja. Dan itu pada surat Hud 108. Fa'ammal ladzina sa'idu fafil jannah. Orang yang bahagia itu nanti di surga. Makanya kalau kita di dunia, kenapa ujian kita kok tidak pernah berhenti-berhenti ya Ustaz? Ya karena jempol kaki kita masih nempel di dunia lah. Kapan kesedihan itu hilang? Nanti kalau di surga. Makanya orang itu ketika datang ke surga itu, kalau kita membaca dalam surat Ar-Ra'd 23 dan 24, apa sih penjaga-penjaga surga itu ngomongnya apa sama orang yang masuk surga? Salamun alaikum bima sabartum. Ini loh keselamatan bagi kalian atas sabarnya kamu ketika hidup di dunia. Dan itulah yang menjadikan kita paham, tidak ada rezeki yang paling tinggi kecuali surga. Kita Pak, orang mukmin itu ada yang dimudahkan rezekinya, ada yang tidak dimudahkan rezekinya. Tapi kalau kita tujuannya sama, yaitu adalah surga, maka itulah rezeki terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kalau sudah membicarakan tentang surga, maka jangan malu dan jangan sungkan. Mintalah ke surga sama Allah itu, jangan malu. Karena ketika meminta surga itu jangan meminta surga yang rendah, tapi mintalah surga itu yang tinggi. Jangan kemudian meminta surga itu yang rendah-rendah gitu. Kadang-kadang kan kita ada yang berdoa, ya Allah, saya minta surga ya Allah, pinggiran-pinggirannya juga tidak apa-apa ya Allah, emperannya yang penting masuk surga ya Allah. Itu tidak boleh Pak. Dan masyarakat kita masih banyak yang berpikiran semacam itu. Dalilnya Ustaz, Rasul bersabda, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausil a'la fa innaha 'alal jannah. Kalau minta sama Allah itu minta firdaus yang paling tinggi, yang nempel itu di atasnya Allah, itulah surga yang kita harus minta, kata Nabi. Makanya kalau minta surga jangan malu. Tidak ada tempat malu untuk berdoa sama Allah. Allah justru zat yang pemalu kepada hambanya ketika hambanya berdoa kepadanya dan meminta kepadanya. Makanya masyarakat kita kan, maaf ya, ada yang kadang-kadang tidak sadar dia itu mengucapkan dalam doa yang sebenarnya tidak boleh mengucapkan ini, atau kurang tepat lah lebih tepatnya. Ada sebuah kata itu, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi.
Itu kalau hanya syair tidak apa-apa Pak sebenarnya. Hanya syair itu kan syairnya siapa? Abu Nawas. Itu tidak apa-apa, itu syair saja tidak apa-apa. Tapi jangan dimasukkan doa. Itu sebenarnya tidak lazim. Artinya itu apa sih? Ya Allah, saya itu tidak kuat di neraka, tapi tidak pantas di surga. Lah terus di mana? Kita kan harus jelas Pak. Minta surga itu tawaduk loh. Pernah nggak Nabi menyuruh kita tawaduk ketika minta surga? Enggak, tawaduk dalam urusan dunia. Urusan akhirat mah harus serakah. Urusan dunia tawaduk Pak. Urusan akhirat itu kemudian harus serakah. Kita harus pingin yang terbaik. Kita ini dibalak-balik ini. Urusan dunia kita malah sombong, urusan akhirat tawaduk, qanaah. Yo kok sedekahnya 10.000 tok? Ya qanaah saya. Enggak bisa Pak. Qanaah itu urusan dunia. Makanya meminta surga itu harus terus. Dan jangan malu. Dan saya ingatkan ya perkataan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu berkata, Pak, orang yang rajin ngetok pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintunya oleh Shahibul Bait. Bapak kalau ngetok pintu sekali mungkin nggak dibukakan pintunya sama Shahibul Bait karena nggak kedengeran. Mungkin dua kali mungkin juga belum dibukakan Pak. Mungkin dia lagi nelpon. Tapi kalau Bapak ngetok pintu terus itu, maka kemudian dikatakan Hasan Al-Basri, orang yang rajin ngetok pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintunya oleh Shahibul Bait. Apa sih korelasinya Ustadz? Lu korelasinya kuat Pak. Orang yang rajin ngetok pintu langit ketika meminta surga adalah orang yang paling besar dibukakan pintu itu oleh pemilik langit dan bumi, yaitu Allah. Makanya kalau minta surga jangan malu, terus-terusan Pak. Innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi. Allah itu zat yang pemalu kepada hambanya kalau hambanya itu sudah minta. Makanya kemudian ketika hamba itu menarik tangan summa yarudhu masifron, kalau hamba itu narik tangannya dalam keadaan kosong, Allah itu malu. Dan Allah ketika malu disertai sifat karim. Karim itu maha baik. Makanya permintaan yang paling penting itu ya permintaan kita tentang masalah surga itu Pak. Makanya para salaful ummah, generasi pertama umat ini itu kalau mereka meminta itu mereka minta terus sama Allah. Makanya Nabi itu pernah dalam satu riwayat beliau itu berdoa dari habis asar sampai maghrib Pak. Masya Allah. Padahal kadang-kadang kita ini kalau kemudian berdoa 10 menit tuh sudah bingung apa lagi ya. Kelihatannya semuanya sudah. Nabi pernah berdoa dari habis maghrib, dari habis asar sampai maghrib. Rasul Pak. Makanya sampai kemudian para ulama itu dulu terdahulu itu kalau mereka meminta sesuatu, maka mereka itu memintanya itu ada 5 permintaan mereka sebelum mereka meminta pernek-perniknya dunia. Mereka meminta yang pertama itu apa? Minta surga dan dijauhkan neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kemudian meminta istiqamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Meminta husnul khatimah, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Husnul khatimah. Minta hidayah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian minta supaya diampuni dosanya, Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Mereka minta 5 ini. Kenapa? Inilah perkara besar dalam urusan akhirat kelak. Baru setelah itu minta sandal, onta, kambing, kemudian sapi, ya. Ini akibatnya nih kalau pertama datang sudah cium bau kambing ini. Kemudian mereka minta urusan itu, enggak bercanda, biar nggak ngantuk. Jadi kemudian disitulah kita harus memahami bahwasanya permintaan mereka itu ya itu. Makanya rajinlah ngetok pintu itu rajin gitu loh. Dan kalau meminta surga jangan sungkan gitu loh. Yang paling rendah aja. Bapak tuh nggak ada surga itu yang paling rendah. Ada orang itu diceritakan dalam hadis yang sahih, orang itu terakhir kali memasuki surga. Dia orang yang paling lama di neraka, tapi akhirnya keluar dari neraka dan menuju kepada surga. Paling lama di neraka dan akhirnya ketika masuk surga itu yang paling terakhir sebelum surga nanti ditutup. Karena surga itu ada pintunya. Ada pintu surga berapa jumlahnya? 8. Pintu neraka 7. Maka ketika masuk surga itu paling terakhir gitu, dia mendapatkan, yaitu ketika disuruh masuk, kamu masuk surga itu. Dia berkata, surga sudah penuh ya Allah. Enggak, masih aja, masuk aja kamu ke surga. Sudah penuh ya Allah, enggak, masuk ke surga. Dan dia mendapatkan surga itu yang paling rendah Pak, senilai dunia dan seisinya 10 kali lipat.
Itu yang paling lama di neraka dan paling terakhir masuk surga. Kita kalau baca riwayat itu tidak ngerti dengan ilmu, udah ya Allah yang ini aja ya Allah sudah alhamdulillah banget. Itu salah itu. Tapi mintalah surga itu yang paling tinggi, Pak. Paling tinggi lah minta kita kemudian surga itu firdaus a'la. Tapi amalan saya masih begini-begini. Ya sembari kita memperbaiki amal. Jangan kebangetan lah. Minta surga firdaus sholat subuh 6:30 ya kebangetan. Sembari kita minta surga itu kemudian memperbaiki amal kita. Dan itu kemudian merupakan bagian dari perkara yang harus kita pahami. Jangan sungkan kalau minta surga. Allah itu zat yang paling senang dimintain, Pak. Apa bedanya Khalik dengan makhluk? Beda, Pak. Kalau makhluk itu semakin banyak diminta, semakin hilang senyuman dari wajahnya. Ini kalau saya nyebut kambing lagi, beliau sudah senang benar. Kambing terus dari tadi. Karena kalau kita nyebut terus, minta sama orang satu orang kok sama terus, Pak. Nanti orang itu ngomong, "Mbok mintanya jangan sama saya, sama yang lain," gitu loh. Walaupun dia paling dermawan, Pak. Kenapa? Bagaimanapun manusia punya sifat bakhil. Tapi bedanya dengan Allah, semakin kita minta sering sama Allah, semakin Allah itu senang. Makanya Allah justru marah sama siapa? Orang yang tidak pernah minta. Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah, rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah itu murka sama orang yang tidak pernah minta kepadanya. Kenapa? Hamba itu tidak butuh sama Allah. Seakan-akan tidak butuh sama Allah. Makanya Allah itu senang sama orang doa. Kenapa? Karena menunjukkan kebutuhan dia kepada Rabbnya. Karena Allah mensifati as-somad kepada zatnya. Makanya ketika kita minta Allah senang, mintalah surga. Jadi sebelum minta dunia dan penik-peniknya, mintalah surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita harus pahami, masyarakat kita itu suka bicara kalau beramal karena surga itu berarti tidak ikhlas. Ya kan? Sering ngomong kalau beramal itu jangan karena surga. Kalau kamu beramal karena surga itu berarti kamu tidak ikhlas. Kita ini kalau ikhlas mau ditaruh di surga atau di neraka mah tergantung Allah, dan kita ini harus pasrah dan ridho. Saya pernah ngobrol dengan seorang bapak-bapak. Oh gitu Pak, iya Ustadz. Kalaupun saya ditaruh di neraka itu ya tidak apa-apa, selama itu dapat ridhonya Allah. Loh bingung saya. Bingung ini. Ini ciri khas yang membingungkan ini. Maka dia menyebutkan ada salah satu doanya ulama yang mengatakan gitu. Kalaupun dengan ridhomu aku berada di neraka, tapi selama itu ditebus dengan ridhomu, ya Allah aku terima. Loh mana bisa toh masuk neraka dengan ridhonya Allah? Wong Allah menciptakan neraka itu murkanya, dan Allah menciptakan surga itu ridhonya, rahmatnya. Oh tuh paham. Sampun ngertos Pak, makanya diterangkan teng mriki. Aduh, ini efek nih dalam mencium bau nggak sampai. Maka kemudian di situ akhirnya sesungguhnya kita ini kalau beramal karena mendapatkan surga itu boleh. Dan kita harus paham yang dinamakan ikhlas itu apa sih? Ibtigha'i limaradatillahi min sawabihi. Sesungguhnya yang dinamakan dengan ikhlas itu salah satu makna ikhlas selain tajri dunia itu apa? Mengharapkan balasan di sisi Allah. Surga itu balasan di sisi Allah atau enggak? Iya, berarti ikhlas atau enggak? Ikhlas. Yang nyuruh kita untuk mendapatkan surga siapa? Allah. Jadi bapak ketika kemudian beramal nanti supaya dapat bidadari yang bermata bening gitu, dimana kemudian kakinya tembus pandang, boleh atau enggak? Boleh. Ayo mas, digoda sama perempuan, maaf ya, kenapa kamu berani nolak saya? Karena saya pengen dapetin bidadarinya Allah. Boleh atau enggak? Boleh lah. Ikhlas atau enggak? Ikhlas. Jadi kalau kita beramal untuk mendapatkan surga itu boleh. Kenapa? Karena semua bangunan surga itu merupakan bagian dari ibadah yang kita lakukan di dunia. Bangunan-bangunan surga itu Pak, dindingnya, lantainya, atapnya, semuanya itu merupakan bagian dari amal soleh yang kita lakukan di dunia. Makanya kita beramal akhirat itu untuk membangun dunia yang lebih baik, membangun akhirat yang lebih baik. Kenapa kita tahajud? Supaya kita nanti mendapatkan sebuah kamar yang paling indah yang Allah berikan kepada orang yang selalu membangun malamnya ketika mereka bangun. Mbak, kenapa sih kamu kok sabar ketika anakmu meninggal waktu kecil? Kenapa kamu nangisnya cuma sedikit saja? Iya, karena saya ingin mendapatkan rumah yang disebut di surga itu Baitul Hamdi, rumah pujian.
Rumah itu tidak pernah diberikan oleh Allah kecuali mereka yang diuji dengan kematian anaknya, kemudian dia sabar. Makanya Allah berfirman kepada malaikat, "Ubnulahu baitan fil jannah wa samuhu baital hamdi." Kasih sama orang-orang yang diuji dengan anak yang meninggal dunia itu, dan kasihkan dengan sebuah rumah yang dinamakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Boleh nggak kita beramal untuk kemudian surga? Boleh, Pak. Makanya pintu-pintunya surga itu kemudian apa? Pintu-pintunya surga itu nama-nama ibadah kita. Ada pintu puasa yang disebut pintu royan, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Makanya ada salah satu sahabat yang dipanggil oleh 8 pintu itu. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Surga ada pintunya, Ustaz? Ada pintunya, Pak. Pintunya ada 8 jarak, satu pintu dengan pintu itu sejarak 40 tahun, kata Rasulullah. Masiratu arba'ina sanatan. Masirahnya, perjalanannya antar satu pintu dengan pintu itu apa? 40 tahun, Pak. Dan ada sebuah kata indah dari Rasulullah tentang masalah surga. Wal ya'tiyanna 'alaiha kadidun wa hiya minaz-ziham. Hari ini tuh pintu surga sepi, Pak. Hening. Kata Rasulullah, akan datang satu hari ketika pintu-pintu surga itu ramai, gemuruh, karena banyaknya orang yang akan memasukinya. Bapak pernah lihat gak tayangan video Masjid Nabawi ketika akan dibuka? Kemudian ketika dibuka langsung orang rebutan saf yang pertama, Pak. Hampir sama dengan apa yang disampaikan Nabi. Pintunya surga ada 8. Hari ini sepi, kata Rasulullah. Akan datang satu hari pintu surga yang berjumlah 8 itu rame, Pak, rame itu. Dan orang itu masuk surga itu. Masya Allah. Dan kita akhirnya apa? Beramal untuk mendapatkan surga itu boleh. Yang enggak boleh itu beramal untuk dapat dunia. Itu enggak boleh, Pak. Saya beramal untuk dunia, enggak boleh. Kenapa puasa? Supaya proyek saya berhasil. Enggak boleh. Kita kemudian apa itu puasa karena kemudian urusannya adalah supaya ujian anak saya berhasil, nggak boleh. Tapi kalau kita beramal untuk akhirat itu diperbolehkan, dan beramal untuk mendapatkan surga itu boleh. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima itu adalah sesungguhnya, Pak, Rasulullah itu mengatakan surga itu identik dengan tali sandal kita. Artinya apa sih? Kok Nabi mengatakan surga itu identik dengan tali sandal kita? Dalilnya, Ustaz. Oke, dalil dulu. Dalil itu adalah ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu riwayat Muslim dari Abu Hurairah, fa innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kamu. Artinya apa sih surga itu lebih dekat daripada tali sandal kamu? Artinya Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya ketika Nabi mengidentikan surga itu dengan tali sandal kita adalah supaya kita ini jangan suka ngeremehin amal. Karena bisa jadi ada amalan-amalan yang mungkin kita pandang remeh, kita pandang sebelah mata, kemudian kita tidak terlalu memperdulikan, tapi sesungguhnya amalan itu justru yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Makanya apa? Nabi mengkuatkan riwayat ini dengan riwayat yang lainnya. Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan suka ngeremehin amal kebaikan walaupun kamu ketemu dengan saudaramu dalam kondisi tersenyum. Jangan kalau habis ngaji itu malah bermuka masam sama orang ngaji lain. Senyum. Jangan suka ngeremehin. Makanya Nabi mengatakan lebih dekat daripada tali sandal kita. Kita tidak pernah tahu, Pak. Makanya jangan suka ngeremehin amal. Makanya Rasulullah mengatakan ada loh di antara kalian itu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yaitu adalah gara-gara ketika dia ngelewatin jalan, kemudian dia menemukan ada satu dahan, di dalamnya ada durinya, dipotong dahan itu, dilemparkan dan dibuang supaya tidak melukai orang. Allah bayar kontan, Allah bayar cash amalan itu dengan surga. Ketika amalan itu dilakukan dengan ikhlas. Ada orang yang kemudian dimasukkan surga gara-gara memberikan minuman kepada seekor anjing, dan tidak ada yang menggerakkan dia untuk memberikan minuman itu kecuali ikhlas, dan akhirnya mendapatkan surga. Lah kita ini tidak pernah tahu amalan kita itu yang mana yang akan diterima dan mengetuk pintu surga pertama kali. Makanya jangan suka ngeremehin amal. Makanya salah satu di antara doa permintaan Nabi itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas dalam ibadah. Kita tidak pernah tahu, makanya jangan suka ngeremehin amal gitu. Bisa jadi, Pak, kita umroh 4 kali, 5 kali belum tentu diterima. Ketika umroh kita di situ ada riak dan sum'ahnya. Tapi bisa jadi loh, Pak, kita kemudian ketika keluar dari masjid kita kemudian mendapati ada orang tua
kemudian beliau sepuh, matanya katarak, nyari sandalnya susah gitu. Kemudian kita nanya, Pak sandalnya apa? Pak warnanya biru nak. Kita, oh ini Pak sandalnya Pak, oh iya turnuwun nggih. Kemudian dia pakai sandal itu, kita pergi, kita sudah lupa amalan ketika mencarikan sandal itu. Ketika tulus kita pada saat itu membantunya karena semata-mata kita tahu membantu orang tua termasuk perkara pahala. Kita pergi, orang itu tanpa kita sadari dia bersyukur kepada Allah ketika telah dibantu oleh kita. Bisa jadi amalan itu yang justru membuka pintu surga, dan bisa jadi umrah 4 kali, 5 kali belum tentu diterima karena di dalamnya ada riya dan sum'ah. Nah, kita tidak tahu Pak. Bisa jadi kemudian kita haji sampai 2 kali, 3 kali belum tentu diterima Pak. Tapi bisa jadi ketika kemudian kita jalan tiba-tiba ngelihat anak kucing gitu, kemudian sampai kemudian kelaparan, kemudian hampir ditabrak mobil, kita berhenti sejenak, kita pinggirkan kucing itu supaya nggak ditabrak oleh orang lain. Kemudian kita pergi, kita lupa kucing itu kita kasih makan dulu sebelum kita pergi, kita belikan ayam di tempat lele 10.000 modalnya supaya kucing itu makan, kita pergi lupa. Tapi bisa jadi kucing itu bersyukur dengan caranya dan bahasanya dia, kemudian bersyukur kepada Allah tanpa kita sadari. Kita sudah lupa ketika pernah memberikan makanan kucing itu dan menyelamatkan ia dari pinggir jalan. Tapi bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Tidak tahu Pak, makanya lebih dekat daripada tali sandal, karena kita tidak tahu amalan kita yang akan memasukkan kita ke surga itu yang mana. Bisa jadi kita sedekah 100 juta tidak diterima Pak. Tapi bisa jadi ketika kita beli bensin, kemudian ditanya sama mas-mas di pom bensin, misi berapa Pak? 190. Setelah diisi kemudian kita ngasih 200.000, kemudian akan dikembalikan, Pak ini Pak 10.000. Tidak usah mas, buat masnya aja. Jangan lupa sholat ya. Sambil senyum kita, kemudian pamit, sudah ya mas, pergi. Kemudian orang itu bisa jadi di belakang ngeliatin plat kita dan mobil kita dari belakang, dia berkaca-kaca matanya ketika dikasih uang 10.000, walaupun tampaknya itu ringan bagi kita tapi mungkin berharga bagi dia. Lalu kemudian sudah diingetin sholat, kemudian dia bersyukur ketika ada orang yang mengingatkan itu. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk surga. Kita tidak pernah tahu. Makanya kemudian jangan suka ngeremehin amal. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Ada 2 contoh besar tentang masalah ini, bagaimana orang yang meremehkan amal itu ternyata tidak sunnah itu. Makanya kita mendapati Bilal itu Pak, Bilal itu masuk surga. Perhatikan, Bilal itu amalannya besar banyak. Bilal itu jihad atau tidak? Berjihad. Kemudian Bilal itu kemudian budak pertama kali yang masuk Islam. Bilal itu kemudian pernah ditindih batu sama Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan ahad. Bilal itu kalau Nabi meninggalkan Madinah, salah satu yang ditinggali amanah untuk jaga Madinah itu Bilal. Muadzinnya Rasul Bilal. Amalannya gede-gede atau tidak Pak? Gede-gede. Tapi perhatikan dalam satu riwayat Muslim, Nabi kemudian pernah berkata ketika peristiwa habis Isra Mi'raj, ya Bilal, ini sami tudufan alaika fil jannah. Bilal, aku mendengar suara terompah kakimu di surga. Fama amil tafil Islam. Yang kamu lakukan dalam Islam itu apa? Yang ditanya Bilal Pak, tawadu dia. Kalau kita yang ditanya mungkin beda. Kalau kita, oh ngaji saya hari Sabtu malam jauh 4 kilo itu umroh 6 kali itu kita. Kalau Bilal ketika ditanya amalanmu apa sih Bilal sampai kemudian kamu terdengar suara terompah kakimu di surga? Ya Rasul, saya itu tidak melakukan amalan apa-apa ya Rasulullah, kecuali kalau saya berhadas saya wudhu, dan ketika wudhu saya sholat 2 rakaat. Dan Rasulullah membenarkan itu loh Bilal yang menyebabkan kamu masuk surga. So Pak, lebih rendah, lebih ringan daripada ditindih batu Pak. Lebih rendah daripada hijrah, yaitu sekitar 400 sampai 500 kilo antara Mekah dan Madinah. Lebih ringan daripada adzan setiap waktu Pak. Adzan itu kan berat Pak, kalau nggak disiplin itu nggak bisa kita kemudian menjadi muadzin masjid Pak. Orang yang disiplin itu kalau nggak hafal Quran ya muadzin itu. Pergi sedikit sudah teringat, bentar lagi duhur. Pergi sedikit, bentar lagi asar. Tapi ternyata yang menarik adalah yang menjadikan Bilal itu kemudian dimasukkan surga itu karena amalan ketika dia bersuci. Disitulah kita paham, itulah yang dimaksudkan perkataan Nabi. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Kita tidak pernah tahu di antara amalan yang kita lakukan manakah yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Jangan suka ngeremehin amal gitu loh maksudnya. Makanya kita belajar pula dari kisahnya Abu Dawud kan.
Abu Dawud ini salah satu ulama besar dalam masalah hadis yang mendapatkan karomah. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Abu Dawud ini, Masya Allah ya, Abu Dawud ini pernah ketika akan mencari hadis, kemudian naik perahu. Ketika naik perahu, kemudian dia itu akan mencari hadis berbekal uang sakunya 1 dirham. Ketika ada orang bersin di pinggir sungai, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Abu Dawud langsung ngomong, tolong pingginin perahunya dong Pak sebentar. Kepada pengemudi perahunya, enggak lah, tolong pinggirin perahunya, enggak, ini 1 dirham, tolong pinggirin perahunya. Dipinggirin perahunya dengan iming-iming 1 dirham, kira-kira 100-200 ribuan. Turun itu orang-orang yang di dalam perahu itu yang menjadi penumpang yang bareng-bareng dengan Abu Dawud itu sempat mikir, ini ngapain seorang ini ketika minta turun ke bawah ini. Dilihatin itu Abu Dawud kemudian datang, kemudian menghampiri tadi orang yang bersin, kemudian dia apa? Cuma mengucapkan doa yarhamukallah. Kemudian balik lagi ke perahu. Loh coba. Loh sama yang di penumpang perahu itu semuanya melongok, bengong. Loh, kamu turun itu ngapain? Itu jawab orang itu bersin. Itu tok, iya. Nggak ada yang lain, nggak ada. Berak-berak atau kencing-kencing enggak gitu. Ini tambahan dari saya. Enggak, kemudian yang lainnya enggak. Kenapa kamu kemudian sampai mengazamkan semacam itu? Perhatikan jawabannya. La'allahu ayyakuna min mujabid da'wah. Moga-moga doa dia sama aku itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Udah, selesai kan udahlah. Orang kemudian akhirnya naik perahu, semuanya tidur penumpang perahu itu, Pak. Sampai Allah memberikan karomah, kemudian semua penumpang perahu itu tertidur dan bermimpi dengan mimpi yang sama. 1 dirhamnya Abu Dawud telah dibeli oleh Allah dan diganti dengan surga. Dan ketika mereka kaget itu kapan? Ketika bangun, semua mimpi, semua cerita mimpinya di dalam mimpi itu semuanya sama 1 perahu tersebut, Pak. Coba, Pak, jawab orang bersin, Pak. Padahal kita berapa banyak itu dengar orang bersin itu jebres-jebres. Dan kita mendoakan. Bukan berarti habis ini kemudian kita nyuruh saudara kita, kamu bersin dong. Tidak usah. Tapi di situ kita memahami masalah bersin ini masalah ringan gitu. Tapi ternyata ada masalah-masalah yang kemudian ngikutin. Makanya Masya Allah ya, sesungguhnya disitulah kita paham. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Jangan suka remehkan. Tapi ingat loh, neraka itu juga lebih dekat daripada tali sandal kita. Jangan suka ngeremehin amalan dosa. Makanya Nabi berkata, Fa'innal kalimah, ada satu hadis itu yang dikatakan Rasulullah, ada satu kalimat yang diucapkan seorang manusia, ma yarofiha ba'san, dia menganggap remeh ucapan itu, tapi dari ucapan itu dimasukkan ke dalam neraka sejauh 70 musim. Makanya masuk neraka hati-hati juga, amalan yang kemudian surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita, terutama omongan, Pak, jempol gitu. Kalau ngaji, jangan sampai lah kita nodai kehormatan orang, Pak. Daripada Bapak menghujat dan menodai kehormatan orang, dosanya orang yang zina itu lebih ringan daripada dosa ketika menodai kehormatan orang. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Bapak baca aja dalil tentang pengharuman riba. Riba itu yang paling ringan itu berzina dengan ibunya. Riba punya pintu 73 sampai 79. Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Hati-hati dengan amalan dosa, apalagi berkaitan tentang kehormatan saudara kita. Allah tidak pernah mulai kata wailun kecuali hanya 2 surat, Pak. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama, masalah hartanya saudara kita jangan main-main. Makanya hutang itu walaupun kita jihad tidak akan bisa terhapus. Hutang tetap akan terus berjalan. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Nodai kehormatan orang, Bapak tobat sampai jengking-jengking, tapi kalau Bapak tidak minta keridhaan dari orang yang Bapak nodai kehormatannya, tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sudah ngomong, omongan itu akan nyari pelakunya. Kalau nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Di situ kita paham, surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita, sebagaimana neraka itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Itu yang keberapa? 6. 6 ya? 6. Sekarang yang ke-7. Kemudian kita harus paham yang ke-7. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya surga itu, kita dimasukkan ke surga itu karena rahmat, Pak. Jadi nanti kita masuk surga itu karena rahmat.
Mana dalilnya? Dari Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah itu berkata, la yanjuwa ahadum minkum bi amalihi. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya. Illa iyataghammadiyani Allahu bi rahmatihi wa fadli. Tidak ada yang masuk surga itu karena amal, tetapi semuanya nanti kita itu masuk surga itu adalah karena rahmatnya Allah. Dan saya pun masuk surga karena rahmatnya Allah. Masuk surga karena rahmat itu apa? Banyak orang yang tidak paham sampai sekarang. Makanya ada salah satu orang yang salah ngomong sampai mengatakan, oh itu jaminan Rasulullah itu belum jaminan masuk surga. Salah, bukan gitu artinya. Tapi artinya adalah Nabi itu jaminannya sudah masuk surga. Tapi yang memasukkan Nabi ke surga itu bukan karena amal, tapi rahmatnya Allah. Maksudnya gimana sih Pak? Surga itu mahal, ikhwan. Surga itu mahal. Makanya ketika surga itu mahal, maka sesungguhnya kita harus pahami, amalan kita itu tidak akan bisa membeli properti di surga saking mahalnya surga. Nabi itu tidak pernah mengatakan sesuatu itu mahal, kecuali hanya satu saja yang dikatakan Nabi itu mahal, surga. Makanya Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Barangnya Allah itu mahal loh, dan barangnya Allah itu surga. Itu mahal. Saking mahalnya surga, ibadah kita itu tidak mampu Pak untuk membeli surga itu. Dan terus gimana Ustaz? Lo yang menjadikan kita masuk surga itu ya karena rahmat itu. Sambilkan analogi yang sederhana. Gini gampangnya. Bapak tahu nggak properti yang paling mahal di atas dunia ini? Di dunia ini mana? Bukan di tempat-tempat Eropa ya. Bukan di Paris. Bukan di jantungnya Eropa, Swiss, Switzerland, ataupun kemudian Finlandia. Tidak. Tetapi sesungguhnya properti yang paling mahal sekarang ini itu dipegang oleh properti di sekitar Masjidil Haram. 1 meternya Pak itu bisa kemudian puluhan miliar. Bahkan ada 1 meternya yang tidak bisa dihargai karena orang tidak mau jual. Saking mahalnya properti di sekitar Masjidil Haram. Ibarat kata ini orang kalau kayak saya hidup kerja gitu, terus mati, hidup lagi, kerja lagi, belum tentu dapat tanah di situ. Saking mahalnya kemudian tanah di situ. Maka kemudian dari ini analogi sederhananya adalah, loh, kalau kemudian tanah, properti di sekitar Masjidil Haram, kita saja kemudian belum bisa membelinya, padahal itu masih di dunia. Lah bayangkan bagaimana properti dan tanah di surga itu terus kayak apa? Makanya tidak bisa Pak kemudian kita ini mendapatkan surga karena amal kita itu tidak mungkin lah. Lah amal ibadah kita itu gimana untuk bisa mendapatkan surga yang sudah begitu mahalnya? Makanya ada seseorang yang kemudian ketika akan masuk surga, masalah ke surga karena rahmatku. Orang itu mengatakan, saya masuk surga karena amalku. Ya Allah, bukan, kamu masuk surga karena rahmatku. Kemudian Allah menyuruh malaikat, hitung amalan orang ini. Dihitung semuanya. Allah kemudian nyuruh, amal ibadahnya dipakai untuk bayar kenikmatan yang aku berikan kepadanya di dunia dulu. Kalau ada sisa, bayar akhiratnya. Malaikat ngomong langsung, ya Allah, amal ibadahnya seumur hidup itu bayar kenikmatan mata yang sebelah aja tidak cukup ya Allah. Belum mata sebelahnya, belum jantung, belum hati, pankreas, udara, Pak, hawa yang dingin, belum air, belum mangga, aceh, jengkol, kambing. Itu enggak, terlalu mahal itu. Makanya kemudian akhirnya orang itu tertunduk, Allah mengatakan, udkhulul jannah bi rahmah. Kamu masuk surga karena rahmatku. Iya ya Allah, aku masuk surga karena rahmatmu. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa kita beribadah? Ya untuk dapetin rahmat. Bukan berarti rahmat dan ibadah itu sesuatu yang berbeda loh ya. Enggak lah. Tetap dia itu rahmat dan ibadah itu terkait erat. Karena enggak mungkin kita dapat rahmat kalau kita tidak beribadah. Kenapa kita ngaji? Supaya dapat rahmat. Kenapa kita sabar? Supaya dapat rahmat. Kenapa kemudian kita berdakwah? Karena kita mengharapkan rahmatnya Allah. Tapi itulah yang menjadikan kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena rahmatnya Allah itu loh yang menjadikan kita itu masuk surga. Makanya kemudian Nabi berkata apa dalam doanya? Allahumma rahmataka harju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan itu rahmatmu ya Allah. Dan janganlah engkau kemudian menyerahkan urusan ini kepada diriku walaupun sekejap mata. Lihat, yang diharapkan Nabi itu apa? Rahmatnya yang diharapkan dari Allah itu. Makanya kita minta rahmatnya Allah setiap waktunya. Kenapa? Ibadah kita, sholatmu, sodakohmu, tawafmu, hajimu, ngajimu, dakwahmu. Loh, untuk bayar kenikmatan mata sebelah itu belum tentu cukup. Walaupun kita seumur hidup menumpuk-numpuk ibadah itu, dan itu pun kalau diterima sama Allah. Makanya rahmat itu.
Makanya kita beramal untuk mendapatkan rahmatnya Allah setiap waktunya. Dan itulah yang dimaksudkan mendapatkan surga karena rahmat. Yang kedelapan. Nah, kedelapan ini kita harus paham. Ada kesalahan fatal dalam konsep hari ini masyarakat Indonesia yang sering sekali mengatakan akhirat dan dunia itu seimbang. Dan kita sering ya dapetin itu dari guru-guru kita. Sunnah akhirat dan dunia itu yang seimbang. Banyak orang tua yang juga sering ngomong, nah dunia dan akhirat itu seimbang. Salah, Pak. Mana bisa Bapak menyamakan akhirat dan dunia itu seimbang? Mungkin nggak kita menyamakan antara mobil Velfire Alphard dengan sepeda ontel? Nggak pernah sama lah, Pak. Velfire 2 miliar, sepeda ontel 100.000 masih kembalian. Pernah nggak kita nyamakan? Insya Allah ini Velfire sama dengan sepeda ontel. Orang pasti marah, Pak. Lo antara Velfire dengan sepeda ontel aja beda kok. Kok tega menyamakan akhirat yang sifatnya kenikmatan tiada batas, menyamakan dengan dunia. Dan tega-teganya kita menyampaikan itu sama anak kita, Pak. Akhirnya kerangka berpikir anak kita fatal. Bapak tahu nggak apa akibatnya kalau kita kemudian punya pikiran dunia dan akhirat itu sama? Ya akhirnya anggap akhirat itu nyantai sebagaimana dunia. Makanya anak kita itu sekarang lihat itu konsep pendidikan ketika kita menjauhkan mereka dari akidah dan suka sekali mengulang kata-kata jangan terlalu ibadahnya jangan terlalu kenceng, nah sudahlah biasa aja akhirat dan dunia, jangan terlalu fanatik sama agama tuh kan gitu. Orang yang ingin iltizam sama agama disebut ya kata-kata kayak gitu. Membangun kerangka berpikir itu kalau salah itu bahaya, Pak. Iblis itu ketika dikeluarkan dari surga itu karena membangun kerangka berpikir yang salah dia. Kapan itu? Ketika dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Padahal apa? Secara sebenarnya itu tanah lebih baik daripada api, kata Imam Ibnu Qayyim. Tanah sifatnya menghilangkan, menghanguskan. Api sifatnya menghanguskan, menghilangkan. Tanah itu sifatnya menumbuhkan. Maka kemudian tanah itu lebih baik daripada api. Tapi karena kerangka berpikirnya sudah salah, makanya dia sombong dan menolak sujud kepada Adam. Bangun kerangka berpikir itu penting, Pak. Makanya kita tidak boleh lagi mengatakan sama anak kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, dunia dan akhirat itu sama. Ya tidak pernah sama toh. Akhirat itu dikatakan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan jangan pernah mengatakan kalimat ini lagi karena kita paham bahwasanya tidak bisa disamakan antara akhirat dengan dunia. Tidak bisa sama, Pak. Yang menyamakan antara akhirat dan dunia itu cuma satu, namanya doang. Tapi hakikatnya jauh berbeda. Nanti di surga ada rumah Ustaz, ada dipan ada, pintu ada, sungai ada. Nah, kalau gitu di dunia juga ada. Loh, di dunia ada, tapi beda hakikatnya dengan yang di surga. Oh, kalau kita dengar kata sungai saja antara dunia dengan surga, antara di tempat di dunia aja beda-beda, Pak. Bapak kalau lihat sungai di Eropa, bersih atau tidak bersih? Bersih. Sering nggak kita bangga foto selfie itu? Saya sih nggak pernah ke Eropa, tapi biasanya orang kan selfie di depan sungai. Coba kalau dia di depan sungai Ciliwung itu di Jakarta. Nggak ada yang pernah selfie di depan Ciliwung, nggak ada. Namanya tetap sama sungai, tapi hakikatnya beda, Pak. Sama lah. Akhirat dan dunia itu yang menyamakan cuma namanya doang, hakikatnya jauh berbeda. Makanya jangan pernah mengatakan akhirat dan dunia itu sama, Pak. Karena tidak pernah sama antara akhirat dengan dunia. Dan kalau kita sampai salah mengkondisikan pikiran anak kita, lalu kemudian anak kita sampai punya pikiran dunia dan akhirat itu harusnya seimbang, fatal, Pak. Akhirnya remehkan dia masalah akhirat karena merasa lah sama dengan urusan dunia. Dan produknya hari ini sudah mulai kita petik buah pahitnya. Anak-anak kita tidak peduli urusan akhirat. Anak kecil berzina, anak SMP berzina, coba. Tidak ngerti dia tentang urusan akhiratnya, tidak paham. Makanya kemudian di situ kita panjang, di situ kita akhirnya paham. Akhirat dan dunia itu tidak pernah sama. Kita singkatkan ini. Kemudian yang ke-9, surga kita nanti akan dihuni, surga kita sama dengan surga yang ditempati Nabi Adam. Jadi sama. Surga kita sama dengan surganya Nabi Adam, iya, sama dengan surganya Nabi Adam. Berarti surga sudah ada, sudah ada. Di mana? Itu kita tidak akan pernah tahu. Tidak usah dipikir sesuatu yang tidak mampu kita capai dengan pikiran kita. Tidak usah duduk di kamar sendirian. Ngapain, Bah? Mikirin surga di mana ya? Diketik di GPS. Firdausil A'la. Tidak keluar. Yang keluar perumahan komplek Firdaus, tapi bukan Firdaus A'la.
Karena kemudian sesungguhnya surga kita sama dengan surganya Nabi Adam, tapi tempatnya di mana, maka itu kita wallahu alam. Mana dalilnya? Terlalu banyak Pak, dalilnya terlalu banyak. Surga itu sekarang sudah ada dan surga kita sama dengan surganya Nabi Adam. Yang paling simpel dari dalil yang banyak saya tidak bisa menyebutkan, waktu sudah terlalu malam. Maka dalilnya itu kalau kita berada di kuburan Pak, di alam barzah, kalau kita sudah menjawab pertanyaan dari malaikat dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinun allati ursilta fika. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama yang diutus kepadamu. Maka kemudian kan kita suka menjawabnya kan. Kalau sudah bisa menjawab, Allah berkata, Allah berfirman, shadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Waftahu lahu baban ila jannah. Tolong bukakan pintu antara ia dengan surga. Dibuka antara alam barzahnya dengan surga. Makanya dia nikmatin surga setiap waktunya, pemandangannya. Dan itu menunjukkan surga itu sudah ada. Nanti kalau hari kiamat Ustaz, ya hari kiamat. Rusak enggak? Yang rusak itu dunia dan seisinya. Tidak disebutkan kata surga. Kemudian itu yang ke-9. Yang ke-10, yang terakhir, kita nanti masuk surga itu berombongan-berombongan Pak. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar 73. Tidak ada, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti akan masuk surga. Zumara itu apa sih? Jamaah ba'da jama'atin. Zumara itu berjamaah-berjamaah. Yang pertama kali mengetok pintu surga siapa? Rasul bersama ulul azmi. Makanya sampai khazin itu penjaga surga itu berkata, "Man anta? Siapa kamu?" "Saya Muhammad Rasulullah." "Ya Rasulullah, saya tidak pernah diperkenankan untuk buka pintu surga ini kecuali engkau yang pertama kali mengetoknya." Buka gitu. Maka itulah menunjukkan keutamaan Rasulullah menjadi pemimpin penduduk surga. Diikuti siapa? Para nabi, para rasul, syuhada, dan orang-orang yang beramal, Pak, ahlus shadaqah, ahlus shalah, kemudian ahlul tahajud, ahlul ilmi, ahlul jihad, ahlul syuhada. Semuanya akan dikumpulkan bareng-bareng bersama dengan amalan-amalan istimewa yang mereka lakukan seumur hidupnya yang menjadikan mereka dimasukkan surga dengan itu. Tidak ada yang masuk surga itu sendirian gitu, melipir-melipir gitu terus masuk. Tidak ada. Sama itu masuk surga itu zumara, bareng-bareng. Dan itu kemudian bareng-bareng. Apakah nanti keluarga itu bisa ketemu bareng-bareng di surga? Bisa lah Pak. Dan kita harus paham, sesungguhnya keluarga itu dipetakan di dalam Al-Quran. Ada 3 kondisi keluarga ketika di akhirat. 1, keluarga yang ketemu di dunia tidak akan pernah ketemu di akhirat selama-lamanya. Siapa itu? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, i'tiqadi, tidak pernah ketemu lagi dengan keluarganya. Ya waddul mujrimu law yuftadi min adabi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kalau kita baca tafsirnya itu apa? Orang-orang kafir, orang musyrik itu dia akan ketemu lagi Pak di akhirat. Abu Jahal tidak akan nyari Abu Lahab. Abu Lahab tidak akan nyari istrinya. Siapa istrinya Abu Lahab? Jangan bilang Ummu Lahab ya. Istrinya Abu Lahab itu Ummu Jamil. Hatta Rasul pun tidak pernah mencari Abu Talib. Padahal paman yang paling dicintai Nabi ketika hidup di dunia siapa? Abu Talib. Kenapa? Orang kafir itu tidak akan nyari Pak. Makanya di dalam surat Al-Ma'arij yang tadi kita bacakan, sesungguhnya orang-orang kafir itu sering menggadekan keluarga-keluarga mereka karena mereka itu ketakutan kepada neraka yang mereka ingkari seumur hidupnya, dan itu nyata ketika mereka sudah berada di akhirat. Maka mereka berkata apa? Ini bapakku, ini ibuku, ini orang tuaku, ini kakakku, ini keluarga besarku, ini kolegaku, ini orang yang aku kenal ketika di dunia. Masukkan mereka ke dalam neraka, ya Allah, masukkan mereka semuanya kecuali saya, jangan dimasukkan ke neraka. Tapi kan tidak bisa Pak, saling menggadekan tapi mereka tetap masuk ke dalam neraka semuanya. Seorang ibu tidak akan nyari anaknya. Emang ada seorang ibu bisa nggak nyari anaknya Ustaz? Iyalah bisa. Gampang analoginya Pak. Bapak lihat nggak kalau ada orang ketika naik mobil, kemudian ketika dia bersama anaknya, kemudian ibunya, kemudian istrinya di belakang. Ketika mobil yang dia kendalikan sudah tidak mampu dikendalikan, kemudian akan bertabrakan dengan mobil di depannya. Dalam sepersekian menit, sopir ketika menyadari akan tabrakan. Yang dipikirkan pertama kali siapa? Dirinya atau orang lain? Dirinya. Dia akan gini. Dia akan kemudian nutupin, istri saya gimana? Enggak. Nutupin gini. Setelah nanti keadaan jatuh dan dia masih selamat baru nanya, istri saya gimana? Nah itu. Sepersekian menit itu dia tidak memikirkan siapa-siapa. Kenapa?
tegang ketika mencekik di leher itu menjadikan dia lupa semuanya kecuali yang dia pikirkan dirinya sendiri. Padahal urusan neraka itu ribuan dan ratusan juta kali lipat daripada menegangkan ketika akan tabrakan. Makanya tidak ada keluarga yang pengen melihat neraka nyata itu. Maka kemudian mereka itu, inilah anakku ya Allah, ini ibuku, masukkan mereka semuanya ke neraka ya. Itu yang pertama. Ada keluarga yang kedua, ketemu di dunia, bermusuhan di akhirat, sebagaimana surat Az-Zukhruf 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din atu ilal muttaqin. Ada orang-orang yang mereka itu saling mencintai di dunia tapi bermusuhan di akhirat. Siapa? Keluarga yang ketika ketemu di dunia itu mendiamkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Istrinya tidak pakai jilbab, diem baik. Ya. Kemudian ketika anaknya digondol sama laki-laki lain gitu, dibawa, diem aja. Kan seringnya gitu kan orang tua hari ini. Pak, saya bawa ya anaknya ya Pak ya. Ya enggak apa-apa, sebelum jam 9 pulang ya. Dikiranya setan libur sebelum jam 9. Padahal laki-laki kalau sudah sama perempuan itu tanduk dua muncul dia. Tidak boleh lah, tidak jelas tidak boleh lah. Diam itu. Semua itu akan menjadi sebab pertengkaran mereka di akhirat dan ketemu di dunia bertengkar di akhirat. Yang ketiga, ada yang ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Surat At-Tur 21-26. Ini panjang. Tapi yang jelas di situ ada keluarga-keluarga yang ketemu lagi di akhirat, Pak. Reuni akbar itu bukan reuni ketika kita pisah puluhan tahun ketemu kembali dengan teman SMP kita tahun 70-an. Enggak, itu bukan reuni akbar. Reuni akbar itu nanti ketika kita di surga. Ketemu dengan keluarga. Maka Allah sampai mengatakan apa ketika menceritakan tentang pertemuan keluarga ketika di surga? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Kami akan jadikan keluarga yang ketemu itu ketika di surga saling bertemu, wajah mereka berdekatan, yatasaalun, saling bertanya. Bukan yas'alun, yas'alu itu saling bertanya satu kali. Kalau yatasaalun, bertanya-tanya terus, nyambung terus. Mereka akan nanya, nak kenapa ya, gimana kabarmu, siapa istrimu dulu sebelum ibu meninggal. Seakan-akan mereka mati ratusan tahun sudah berpisah. Kemudian ketika ketemu kembali itu seakan-akan mereka baru berpisah kemarin. Ngomongan mereka tentang dunia tidak ada habisnya. Kamu anak mana cucunya ibu, ini bu cucunya alhamdulillah masuk surga. Obrolan tidak pernah berhenti dan ingatan kita tentang dunia tidak ada habisnya Pak ketika di surga itu. Orang itu akan ditanya gitu, yang nyebabin ibu masuk surga itu apa sih bu? Gitu. Yang nyebabin ibu masuk surga itu ya karena punya anak kamu dan ibu sabar ketika didik kamu dulu. Ini contoh. Yang menyebabkan kamu masuk surga itu apa nak? Masya Allah ibu saya pernah sedekah itu setiap pagi. Ternyata sedekah saya setiap pagi ketika subuh itu diterima sama Allah. Saling cerita, ya tasalun tidak habis-habis itu Pak. Dan itu keluarga di dunia, keluarga di akhirat. Makanya kalau hari ini kita pisah Pak dengan ibu kita, tidak usah sedih Pak. Dulu saya sedih itu, tapi sebelum saya mencoba nyari itu apa yang bisa menghilangkan rasa sedih saya murojaah Quran, ketemunya surat At-Tur 21-26 itu. Perpisahan itu bukanlah ketika ibu kita meninggal dulu. Enggak, itu bukan pisah. Selama tujuan kita sama, yaitu adalah ke surga. Maka ibarat kata ibu kita itu berangkat lebih dulu Pak, kita berangkat agak siangan. Kalau tujuan kita sama, ketemu kembali. Ibu saya misalkan meninggal 3 tahun yang lalu, ibarat kata kalau mau ke Jakarta, ibu saya mengambil jam pagi, jam 6 pagi sudah berangkat ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta tapi jam 1 siang. Tapi kalau tujuannya sama ke Jakarta, ketemu atau tidak ketemu? Ketemu lah Pak, ketemu kita. Tapi kemudian kalau tidak ketemu itu, walaupun berangkatnya bareng jam 6 pagi, tapi yang satu ke Jakarta, yang satu ke Surabaya, wallahi tidak akan ketemu selama-lamanya. Masalahnya kita ini punya keluarga, tujuannya sama nggak ke surga. Dan ingat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan di antara zumara, keluarga-keluarga akan dipertemukan kembali. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita kaji. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Sudah cukup panjang kita, sudah hampir 2,5 jam kita, hampir 2 jam. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga kita ketemu di dunia Pak, ketemu di akhirat.
kalau saya itu pengen ngikutin sunnahnya Rasul, Bapak ingin mengikuti sunnahnya Rasul, sudahlah. Tidak usah saling mengeluarkan orang dari jalan surga. Saling menghormati, saling mencintai. Sedih kalau kita melihat orang hari ini ngaku mengikuti Rasul, tapi hobinya kemudian menyesatkan banyak orang dan mengeluarkan orang dari jalan surganya Allah. Sesungguhnya manhaj itu benar kalau ngikutin Rasul, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ketemu di dunia, bersuah di akhirat. Barakallahu fiik, ini ada yang saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada kelihatannya. Yang saya sampaikan. Ada, sudah waktu setengah malam juga. Kita cukupkan kajian kita insya Allah. Kasihan kambingnya menunggu kita. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.